ketika gue menyadari bahwa semua orang punya urusannya masing-masing dan gak semua orang mikirin gue, itu justru membebaskan gue. Bisnis yang foundernya usia 20 itu success rate-nya kecil, terus naik tuh. Bisnis yang usia foundernya 30-an semakin baik. Nah peaknya itu di usia 40, 42. Wanita dan anak-anak yang bisa dicintai tanpa syarat. Laki-laki itu hanya dicintai dengan syarat dia bawa sesuatu. That I just wanna say I love you. I just wanna tell you that I love you. Sebenarnya tiap orang harus punya kemampuan zoom in zoom out. Karena jangan sampai lu zoom in hidup lu lagi nelangsa banget, terus lu merasa hidup lu whole life gagal gitu. Padahal itu cuma fragmen kecil gitu. Lo harus bisa zoom out juga. Ini tuh fase apa ya dalam hidup gue gitu. Wow, itu bagus banget ya. Banyak orang percaya, anak muda especially percaya bahwa marriage is scary. Kenapa lu bisa punya persepsi itu? Karena referensi lu hanya Reels dan TikTok dan video di X tentang orang-orang yang selingkuh dan pelakor. Ya referensi lu itu ya persepsi lu kayak gitu. Coba referensi lu diperluas, banyak loh orang-orang yang pernikahannya normal. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu berkelas, ada temanku Iqbal Haryadi, atau dikenal sebagai Iqbal HP, CEO dari Proud Project. Siap, halo Bilal. Akhirnya ke Suara Berkelas ya. Terima kasih sudah diundang, happy banget nih di podcast dengan settingan keren ini. Aku udah lama ikutin karya-karya Bang Iqbal, dan ada beberapa postingan yang memang sangat-sangat relate deh. Ada satu postingan yang aku suka banget Bang Iqbal. We are always work in progress. Itu salah satu mantra favoritnya Iqbal. I have started, but I'm not done. I'm still walking to the finish line. Aku relate karena aku ngerasa aku masih di progress yang masih jauh. Tapi bisa jabarkan gak maksud di situ, finish line-nya Iqbal itu apa sebenarnya? Mungkin kalau yang dari we are always a work in progress dulu ya. We are always a work in progress. Gue lupa persisnya dapat kalimat itu dari buku apa, tapi kalimat itu tuh menurut gue powerful karena dia menenangkan sekaligus menyemangati gitu. Menenangkan karena ngasih tahu bahwa ya gue udah jalan, gue emang lagi proses, gue lagi berjalan gitu ya. Jadi gue tahu bahwa gue sebenarnya tidak diem di bawah gitu. Karena kadang kan ada momen-momen dimana kita ngerasa kayak ngelihat orang lain misalnya gitu ya, ngelihat perbandingan hidup sama orang lain, kok dia udah jauh banget gitu, terus ngerasa kok gue cemen banget ya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lebih mindful melihat diri kita, gue yakin sebagian besar hampir semua dari kita sebenarnya kita udah jalan, tapi emang belum, masih jauh lah dari finish line misalnya ya gitu. Tapi kita udah jalan, and that's a progress gitu yang harus di-celebrate, sehingga kita tidak terjebak atau tidak tenggelam dalam rasa bersalah yang kayak gue kayak nggak ngapa-ngapain padahal sebenarnya lagi bergerak gitu. Itu di satu sisi. Di sisi lain ya sebenarnya karena lu lagi berproses, ya lu masih ada yang lu kejar, masih ada jarak, dan sebenarnya semua orang dalam fase apapun dalam hidupnya pasti always a work in progress gitu. Jadi kan hidup kan selalu beralih dari satu masalah ke masalah lain gitu lah ya. Benar. Beralih dari satu fase, lu lagi gerak dari satu titik ke titik lain, udah nyampe di sini ya lu akan gerak ke titik berikutnya juga gitu. Jadi itu yang menurut gue kayak buat gue sih selalu menenangkan lah. Tiap kali gue ngerasa kayak ngeliat orang lain kayak anjir dia udah jago banget nih, podcast Suara Berkelas ini keren sekali gitu ya. Ya gue selalu mengatakan itu ke diri gue sendiri bahwa yes ada hal yang lu kejar, tapi lu juga jangan berkecil hati karena lu juga udah jalan gitu. Kata kuncinya jangan berkecil hati karena lu juga udah jalan, dan lu juga nggak di nol terus kan maksudnya. Betul. Maksudnya kalau misalnya targetnya di 100, lu at least sudah mulai di angka 10, 20 dan itu juga bagian dari progress gitu. Yes. Nah, progress Iqbal yang mungkin dari 10 tahun yang lalu ke Iqbal yang sekarang itu lu bisa melihat sejauh apa sehingga lu bisa sharing ke kita apa obstacles-nya dan gimana lu nge-handle progress atau problem-problem lain di hidup. Iya, 10 tahun lalu ya. Apa ya? Nanti mungkin bisa digali lebih dalam kali ya, lebih spesifik. Tapi mungkin secara umum 10 tahun lalu mungkin gue agak spesifikkan sih ya. 10 tahun lalu tuh nggak persis sih, tapi 10 tahun lalu gue memulai karir lah gitu ya. Memulai karir, lulus kuliah, baru mulai karir profesional, which sebenarnya gue pengalaman kerja gue kalau di profesional yang beneran kantor gitu lah ya, itu cuma satu ya. Gue sebelum sekarang megang Proud itu ya gue di Kitabisa selama 10 tahun gitu.
Gue nggak pernah kerja, gue belum pernah punya profesional kerja kantoran sebelumnya karena kuliah gitu ya, ada magang ini itu dan segala macam. Tapi ya itu pekerjaan pertama gue, dan gue nggak pernah keluar, gue nggak pernah apply ke tempat lain juga gitu selama 10 tahun. Dan gue ada di Kitabisa, dari Kitabisa kita masih berempat gitu ya. Pada saat itu, sekarang kita udah ratusan orang. Dan mungkin kalau di sisi guanya, ya gue lulus kuliah, progresnya adalah gue lulus kuliah, terus anak muda umur berapa tuh berarti 23, 22 gitu lah ya, 22, 23 yang kayak let's change the world gitu lah ya. Kita bisa gitu, kita bisa. Iya, kita bisa gitu, kayak gue bisa nih mengubah Indonesia, let's go gitu kayak. Pokoknya spiritnya spirit perubahan banget gitu ya, menggebu-gebu, nggak pernah merasa bekerja. Gue 3 tahun pertama gue nggak pernah merasa gue lagi melakukan pekerjaan. Wow. Karena menurut gue lagi kayak ibarat kata kayak gue lagi ngebem lah gitu ya, lagi ngebem tapi dapat duit nih gitu kasarnya. Nah, karena mission driven banget, hampir tiap hari kecuali weekend, yang juga kadang-kadang weekend pun gue juga nginep di kantor gitu. Dan ya udah pokoknya anything gue libas lah kasarnya gitu ya. Jadi gue bener-bener emang di saat itu I think gue secara jujur kalau gue reflect back kayak gue rarely memikirkan uang sih waktu itu di awal-awal gitu ya. Jadi bener-bener ya kerja dapat uang, alhamdulillah udah cukup buat gue hidup. Gue juga mungkin alhamdulillah juga nggak terlalu banyak tanggungan pada saat itu. Adalah kontribusi ke orang tua dan segala macam, tapi tidak terlalu membebani. Yang kemudian ya udah gue bisa fokus mengeksplor apa yang ingin gue explore lah kasar gitu ya. Dan gue beneran explore anything di awal-awal karir. Terus along the way ini biar agak singkat untuk abis itu bisa di explore lebih dalam ya. Along the way gue makin dewasa dalam tanda kutip ya, makin banyak pengalaman, makin banyak ketemu orang. Bahasa simpelnya gue, kenaifan di kepala gue mulai terbentur dengan realita gitu. Jadi tadinya tuh naif banget, kayak naif misalnya kayak iya semua orang tuh kerja for mission driven gitu. Semua orang tuh kerja memang mereka punya misi, punya value, punya purpose gitu ya. Seperti sebagaimana gua gitu kan. Turns out nggak kayak gitu. Terus di awal gua merasa ya udah pede aja, confident gua bisa lah ngerjain ini dan segala macam. Terus terbentur kayak realita, lihat teman-teman gua yang jadi manajemen trainee, tahun pertama tahun kedua udah punya mobil gitu karena dikasih sama kantornya gitu kan. Terus ada bonus tahunan, apa itu bonus tahunan gitu ya kan. Gue kan nggak punya pengalaman kerja, terus gue kerja di startup yang juga masih forming the company gitu ya. Di satu sisi gue proud dan happy dengan apa yang gue kerjain, di sisi lain gue mulai ngeliat teman-teman gue kok kayak mereka beda ya gitu, kayak kerja di PNS dan segala macam gitu ya, yang mulai nih kebentuk realita-realita ini. Dan sehingga yang tadinya naif, terus gue mulai melihat lah realita-realita ini gitu ya. Di tengah karir, gue ada juga sempat di fase dimana gue ngerasa sangat inferior. Karena gue melihat teman-teman gue udah mulai berpindah, udah mulai berpindah secara kantor gitu ya, dari kantor pertama terus ke kantor kedua, promosi gitu ya. Dari yang kantornya tadi nggak jelas kantornya namanya apa, terus tiba-tiba pindah. Pada saat itu booming startup ya, Gojek, Grab, Tokopedia dan segala macam gitu ya. Yang gue kayak anjir shining banget gitu. Nama-nama besar ini, unicorn ini gitu ya. Pada saat itu kan lagi ini banget ya, booming banget ya startup. Gaji mereka naik berapa kali lipat gitu ya. Terus gue ada fase di mana gue sangat inferior karena gue nggak punya pengalaman kerja lain. Terus gue ngerasa kayak anjir nih orang pinter-pinter banget ya. Gue tuh nggak tahu, gue tuh posisi gue kalau di Olimpiadein kasarnya gitu ya. Skor gue tuh sebagai orang marketing tuh kemampuan gue di mana ya? Kayaknya gue di agak rendah deh gitu. Terus alhamdulillahnya kita bisa mulai berkembang dan kita bisa mulai punya kemampuan untuk meng-hire orang-orang yang profesional dari luar gitu. Dan orang-orang luar ini mulai masuk nih, orang-orang ex Gojek, ex Traveloka, ex Microsoft dan segala macam, yang bikin gue makin inferior gitu. Karena mereka bawa framework baru, bawa teori baru yang gue nggak pernah tahu. Terus gue mulai meragukan diri gue sendiri kayak, aja nih emang gue bego kayaknya ya gitu. Long story short, gue mengalami fase itu sampai akhirnya gue realize bahwa ternyata gue nggak sebego yang gue kira, dan mereka nggak sepinter yang gue kira gitu. Ternyata ya udah sama-sama aja gitu lah ya. Long story short, ketemu lagi confidence-nya. Abis itu ya gue lebih pede menjalani karir.
Kemudian mulai masuk fase keluarga, mulai terbentuk mindset baru yang menurut gue juga ketika masuk ke fase keluarga itu sangat berpengaruh terhadap mindset gue sebagai seorang marketer dan seorang yang bergerak di bidang bisnis gitu lah ya. Menarik ya. I'll stop there ya, I'll stop Iya, there. oke. Apa yang bikin keluarga atau masuk ke fase sebagai ayah itu lu memahami tentang dunia marketing baru apa? Gue jarang dengar itu kata-kata itu. I think bottom line-nya adalah ketika lu masuk ke fase keluarga, lu mulai melihat dunia yang sebelumnya lu tidak lihat. Gue kasih contoh paling simple. Ini salah satu realization pertama, karena ternyata berkeluarga itu membuka mata gue sebagai seorang marketer. Ketika gue udah punya anak, atau pada saat itu kayaknya istri gue lagi hamil, belum melahirkan gitu ya, masih hamil, kita jalan ke mall, terus gue mulai realize, gue lihat sekeliling, lah ternyata di mall itu 70% orang yang datang keluarga, orang tua dan anaknya gitu. Yang tadinya gue nggak realize itu gitu. Ya gue kira yang datang ke mall adalah ya anak-anak muda, nongkrong di kafe, nongkrong di resto, di bioskop dan segala macam ada. Tapi sebenarnya kalau secara populasi lebih banyak keluarga gitu. Itu satu. Terus kedua, gue realize lebih dalam lagi. Nah ini lebih make sense secara bisnis. Ketika gue nonton film Founder, ceritanya McDonald. Yep. McDonald itu awalnya tempat nongkrong anak muda, jualan burger dan French fries dan milkshake. Pada saat itu orang datang drive thru tuh, dia kan mobil, orang beli nongkrong di mobil gitu, pacaran di mobil dan segala macam. Audiensnya atau usersnya atau pembelinya adalah anak-anak muda yang pacaran, gitulah kasarnya. Sampai ada satu titik di mana si founder ini, gue lupa namanya siapa, realize bahwa kalau ada keluarga yang beli McDonald, mereka nggak beli satu, nggak beli dua, minimal beli 5. Karena beli buat dia, suaminya, istrinya, anaknya 2, 1 buat di rumah, gitu. Nah di situ baru dia realize ternyata kalau gue mau bikin ini jadi gede, gue harus shifting dari tempat nongkrong anak muda ke tempat makan keluarga. Disitulah muncul dia bikin Happy Meal, dia bikin jadi ada Ronald McDonald, ada karakter-karakter itu dan segala macam, which secara bisnis make sense so much gitu. Karena lu tadinya jualan cuma 1-2, sekarang jualannya jadi paketan jadi 5 gitu kan. Lu jadi bisa bikin ada ulang tahun, lu bisa jadi bikin ada ini itu dan segala macam yang itu amplify the revenue so much gitu. Dan gue merasa perspektif itu hanya bisa dilihat oleh orang yang udah berkeluarga. Bener lagi. Jadi sehebat apapun kasarnya ya, sehebat apapun lu sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang marketer, ya lu akan bisa melihat itu kalau lu udah punya keluarga gitu. Lu punya sensitivitas itu ketika lu udah berkeluarga. Ketika gue udah berkeluarga, nih ketiga ya, ketika gue udah berkeluarga, gue realize kayak anjir semua barang tuh sebenarnya didesain untuk keluarga gitu. Pengeluaran keluarga tuh banyak banget. Makanan juga ada khusus, vitamin ada khusus buat ayah, ada buat ibu, ada buat anak gitu kan. Sampo deh. Sampo ada sampo khusus ayah, khusus ibu, ada khusus anak kan. Sampo anak ada sendiri gitu. Odol anak ada sendiri gitu. Terus belum lagi kalau sekarang ya banyak lah dari baju, dari stroller apa segala macam. Kayak ini tuh secara bisnis market kayak gede banget gitu. Tapi poinnya adalah emang tadi sih sebenarnya lebih kepada berkeluarga adalah fase yang dijalani oleh hampir semua orang. Artinya ketika lu punya mindset ini, lu akan bisa melihat apa ya opportunity yang sebenarnya bisa dimakan oleh hampir semua orang ini gitu. Coba bayangkan kamu yang masih menonton ini punya tempat kerja yang keren, kantor yang super nyaman, yang bikin kamu kerjanya lebih produktif. Yap, gak semua orang punya kantornya sendiri, tapi sekarang kamu bisa sewa kantor keren di V-Office. Harganya mulai dari 150 ribuan per bulan. Gak percaya? Bisa cek langsung V-Office. Iya, aku juga baru sadar kali kalau misalnya aku kemarin ke salah satu store Liverpool di Jakarta Selatan di PIM, aku lihat kok ramai banget orang tua beli baju anak ya dan banyak yang sold out gitu kayak Liverpool Kids-nya gitu. Iya. Aku nggak pernah melihat dari POV bahwa package keluarga, aku cuma ngelihat bahwa oke, ini satuan dan even kalau di
F&B juga kalau kita ngelihat kok kebanyakan paket ya ini. Emang paketnya itu untuk 5-6 orang. Benar. Gue berdua doang nih misalnya sama pacar, tapi kita nggak pernah ngeliat dari POV itu kalau kita Iya, berkeluarga. iya. Iya. Gue kasih contoh lain. Apa film Indonesia terlaku sepanjang sejarah? Terlaku sepanjang sejarah. Per hari ini agak lain. Jumbo. Oh, Jumbo. Yes. Kenapa Jumbo bisa jadi berapa sih kemarin tuh Jumbo terakhir ya? 10 juta atau 9 juta? Kayaknya lebih 10 juta deh. 10 juta. Animasi tertinggi juga kan di Iya, Indonesia. animasi dan film. Kayaknya I'm pretty sure dia ini ya, udah ngalahin agak lain dan yang lain lagi apa terakhir kayaknya KKN ya. Tapi they're definitely on the top list lah. 9 juta atau 10 juta. Kenapa? Karena animasi untuk keluarga, semua umur. Ya karena keluarga. Karena orang datang ke situ nggak mungkin sendiri. Dan ada kemungkinan besar sekian persennya mungkin 10%, 20% nonton lebih dari satu kali. Karena anaknya, ayo ya nonton lagi, ayo mau nonton lagi gitu. Apa video YouTube paling banyak ditonton di dunia? Gak tau. Videonya, kok gue lupa namanya? Kucing kah? Video kucing bukan? Bukan. Aduh, apa sih namanya? Baby Shark? Cocomelon. Oh, Cocomelon. Iya, Cocomelon. Iya, regardless ini make sense atau enggak di mata kita, tapi ya anak kan nonton satu video diulang-ulang lagi gitu kayak. Iya. 235 kali minimal gitu. Itu angka random. Iya, tapi the point is when you play into the family mindset, ya lu akan membuka perspektif baru dan itu sebenarnya secara bisnis menurut gua itu juga opening the more opportunity lah. Tapi juga broaden the perspective gitu ya. Satu contoh terakhir sebelum gua balikin lagi adalah gua boleh dikoreksi, gua open untuk dikoreksi, tapi seingat gua Yandi Lawrence ketemu dengan ide dan bisa menulis film sore dengan konsep yang sekarang yang sebenarnya berevolusi dari konsep dia yang dulu yang bentuknya series which is 8 tahun lalu, 7 tahun lalu adalah karena dia sudah melewati fase berkeluarga. Dia udah pada saat itu dia belum gitu ya. Gue nggak tahu belum atau mungkin belum punya anak mungkin ya. Gue open to correction. Tapi seingat gue intinya dia pun di salah satu podcast dia bilang bahwa ya karena dalam fase dari situ ke sini gue udah melalui fase berkeluarga, gue jadi lebih paham kayak dinamika suami istri kayak gimana, apa yang kami lalui, challenge seperti apa, sehingga dia bisa menulis skrip dan story seperti yang kita tonton kemarin gitu ya. Lu udah nonton juga? Sorry. Udah. Ya itu hanya perspektif sedalam itu dan emotion setebel itu ya hanya bisa ditulis oleh orang yang memang sudah mengalami juga gitu. Jadi kayak cerita-cerita yang powerful itu kayak less likely bisa ditulis orang yang belum merasakan fase keluarga gitu lah. Apalagi kalau dia emang kepala keluarga gitu ya, kayak feelingnya ketika mungkin orang terdekatnya jatuh ke satu kebiasaan yang buruk ya kita akan kayak mencoba untuk memahami bahwa kita bisa memperbaiki bersama kok gitu. Itu mungkin dipahami terutama orang berkeluarga ya. Oke, ini menarik nih karena aku juga ngelihat POV Iqbal yang udah posting sejak 5 tahun lalu mungkin ya. Itu mungkin Iqbal versi 20-an. Nah, transisi apa yang bisa Iqbal ceritain ke kita semua? Transisi 20-an ke 30-an. Cara lu memaknai hidup selain dari POV keluarga yang seperti tadi. Apa yang menarik? Apa yang tadi naif terus ditampar realita? Apa yang lu misalnya mikir I wish I knew this at 20s dan lu baru dapat itu di 30-an. Oke. Let's try list yang pop out di kepala gue ya. Oke. I think pertama transisi yang paling cukup signifikan adalah di 30-an gue mulai accept bahwa life is unfair. Jadi di awal 20-an gue masih merasa bahwa ya hidup tuh fair loh. Kayak hidup tuh bisa dikejar dengan semua. Ya everything is fair. Kayak selama lu berusaha, selama lu kayak ikhtiar dan segala macam, kayak lu pasti dapat gitu. Turns out it doesn't work that way. Definitely yes, ada faktor di mana lu harus berusaha dan berusaha tetap jadi
indikator atau faktor utama lu akan nyampe atau enggak gitu. Tapi tidak ada garansi lu berusaha pun lu bisa dapat apa yang lu inginkan gitu. Gue belum, nanti sambil jalan mungkin gue mencari apa life moment yang gue, contoh life moment yang gue rasakan seperti itu ya. Tapi secara perspektif kayak akhirnya gue menerima bahwa ya udah life is unfair gitu. Life is unfair. All I can do adalah gue berusaha pada hal yang bisa gue kontrol gitu. Kalau hal-hal yang nggak bisa gue kontrol ya gue nggak perlu terlalu komplain terlalu banyak, gue nggak perlu terlalu merengut terlalu sering gitu ya. Mungkin dulu kayak 20-an tuh ngelihat orang, misalnya gue waktu itu pernah punya anak magang. Oke. Anak magang, gue pada saat itu nginep di kantor, gue ke bolak-balik ke rumah orang tua pakai motor, gue nggak punya mobil. Gue punya anak magang ini ke kantor pakai mobil. Oke. Menarik. Terus pada malam-malam itu gue kayak masih ngerjain kerjaan dan segala macam. Terus kayak gue, aduh capek banget. Gue keluar kantor ke dekat jendela. Terus gue lihat si anak magang gue pulang nih dengan mobilnya gitu ya. Dan itu gue kayak ada satu sisi yang kayak anjir gue ini kenapa gue ada di sini dan dia anak magang tapi dia bawa mobil ya gitu, kayak ada perasaan itu gitu, ada perasaan kesel bahwa kayak gila hidup nggak fair banget nih. Gue manajernya loh gitu, kayak ada gue manajernya loh, gue tahu gajinya berapa, gue yang hire dia dan dia anak magang, tapi kok dia kayak pulang pergi aja nih mobil ya yang gue nggak punya gitu. Hidup nggak adil banget gitu. Jadi kayak ada perasaan-perasaan kesal, ada perasaan marah, ada perasaan tidak menerima gitu ya. Dengan diri sendiri tapi kan. Dengan diri sendiri. Dan gue juga nggak pernah ungkapkan itu ke dia gitu ya. Dan gue nggak pernah ngomongin itu di sosmed juga gitu. Tapi ya definitely ada perasaan itu yang gue kayak anjir ya kok hidup nggak adil banget buat gue gitu ya. Dan akhirnya beralih atau keluar kepada ya cara gue bekerja atau cara gue berusaha itu somehow ada driven api-api ini gitu. Api-api kesal, api-api marah yang sebenarnya dalam satu momen bisa jadi bagus. Tapi along the way itu akan habis dan lo akan, walaupun lo udah nyampe, bisa jadi lo nggak ngerasa ada fulfillment. Karena ya lo di drive sama dendam gitu ya, lo di drive sama marah yang semuanya itu diarahkan ke orang lain bukan ke diri lu sendiri gitu. Nah ketika gue udah melewati pengalaman ini itu dan segala macam ya gue di 30-an gue merasa kayak ya udah emang kita terima aja bahwa hidup tuh tidak fair dan kita hanya bisa berusaha pada hal yang bisa kita kontrol, nggak perlu terlalu memusingkan pada hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah sekarang gue kalau ngelihat orang atau membandingkan diri hidup sama orang, gue masih, dan menurut gue itu skill yang harus dipelajari. Nanti kita bahas kayak skill membandingkan hidup sama orang tuh menurut gue skill. Dan semua orang harus bisa melakukan itu. Tapi gue melakukannya dengan data yang lengkap, dengan konteks yang lengkap, sehingga gue bisa tahu mana yang cocok jadi penggaris gue, mana yang ya udah FYI aja, gitu. Ketika ada yang FYI aja, ya itu adalah bagian dari accepting bahwa ya udah life is unfair. Dia mungkin punya unfair advantage yang dia punya, gue nggak punya, ya udah. Gue fokus sama ternyata di gue titiknya di sini yang bisa gue usahakan ini, ya udah gue usahakan di sini, gitu. Apa yang bisa lu share tentang cara kita bisa survive sama cara kita bisa memaknai bahwa oke, lu nggak bisa compete sama orang ini, lu cuma kayak FYI aja, apa awareness yang lu bisa share ke kita? Awarenessnya adalah membandingkan hidup sama orang lain, itu skill yang harus dipelajari, karena membandingkan hidup itu menurut gue sama kayak lu punya penggaris untuk lu tahu sebenarnya dalam hidup ke titik yang lu inginkan, lu udah nyampe di titik yang mana. Lu punya benchmark yang jelas gitu. Gue pernah bikin tulisan, tulisannya simple banget tapi rame banget yang nge-share. Tulisannya adalah kalau lu lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Oh iya, gue save itu, gue save juga ya. Iya, semua orang tuh lihat tetap rumput tetangga lebih hijau, tapi nggak pernah ada yang ngelihat. Lu lihat nggak tagihan airnya? Lu harus lihat tagihan airnya. Airnya dibayarin siapa? Jangan-jangan dibayar orang tuanya. Atau jangan-jangan dia nggak pernah bayar air, dia ngambil air dari rumah orang lain. Atau ternyata dia selama ini nampung dari air hujan aja, airnya nggak sehat-sehat banget juga sih. Rumputnya hijau tapi, atau jangan-jangan rumputnya hijau tapi dia nggak pernah siram, ternyata pakai cat gitu, pakai pilok gitu ya. Iya. Atau emang rumput sintetis dari awal. Atau rumput sintetis gitu, kayak nggak ada yang tahu gitu. Semua orang cuma lihat rumputnya hijau aja, tapi nggak ada yang lihat tagihan airnya. Nah poin gue adalah ternyata membantu loh ketika gue
membandingkan hidup sama orang lain, tapi gue lihat tagihan airnya juga. Oh. Karena gue jadi tahu mana yang make sense untuk gue jadikan perbandingan, mana yang ya udah itu mah nggak bisa gitu. Gue kasih contoh konkret, misalnya gue punya teman yang dia tidak kerja pun kemana-mana bisa bawa mobil. Dia nggak punya kerjaan nih, Yap. gue tahu dia tuh nggak punya kerjaan atau kerjaannya seberapa sih gitu, belum rame pada saat itu gitu ya. Ya gue tahu lah penghasilannya bisa diukur lah, nggak mungkin lebih dari sekian misalnya, nggak mungkin lebih dari 5 juta misalnya gitu ya. Tapi ya dia kemana-mana bawa mobil dan segala macam. Yang setelah gue kulik lebih dalam, ya memang orang tuanya masih ngasih bulanan ke dia gitu. Orang tuanya memang lebih kaya dan orang tuanya memberikan uang ke dia dengan tanpa syarat gitu lah ya. Yang buat gue tidak make sense dalam konteks gue, karena orang tua gue tidak sekaya itu. Tidak make sense juga lu udah nggak kuliah lu masih kasih duit sama orang tua buat gue. Benar. Tapi kalau buat dia ya orang tuanya kaya, ya kenapa dia harus nolak duit orang tuanya gitu kan. Ya udah gue cukup tahu, oke, ini nggak bisa gue jadiin penggaris gue gitu. Nah, gue cari yang lain gitu. Gue cari yang lain yang kayak orang tuanya mirip nih sama gue gitu, kayak nggak kaya banget, nggak susah-susah banget juga. Kalau kuliah masih bisa bayar, tapi kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa lulus gitu. Nah gue tuh kayak gitu. Jadi gue nyari perbandingan yang cocok sama gue. Nah yang cocok sama gue deketin banget. Oke, gue harus tahu nih proses dia kayak gimana. Termasuk kayak ke orang-orang yang katakanlah udah sukses gitu ya, rockstar. Gue milih-milih juga. Gue bener-bener dalemin banget kayak background hidup dan keluarganya kayak gimana. Jadi misalnya gue ngefans nih sama satu orang, katakan misalnya Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakasa. Itu beberapa orang yang gue dalami lah secara historis keluarganya seperti apa gitu ya, dan kehidupannya seperti apa dan segala macam. Dan gue jadi bisa menemukan mana yang paling cocok misalnya sama gue gitu. Salah satu contohnya misalnya yang cocok gue jadikan sebagai benchmark dan memang gue jadikan adalah Ernest Prakasa misalnya. Karena dia cerita, oh ya dia waktu awal pernikahan aja abis nikah masih ngekos sama istrinya yang kamar mandinya kamar mandi luar gitu. Which is buat gue kayak ya itu sih mirip sama gue. Gue juga waktu habis nikah gue ngekos dulu, nggak ngontrak dan nggak ngontrak yang bentuknya rumah ya gitu. Walaupun kamar mandinya nggak separah itu di luar gitu ya. Ini kamar mandinya dalam, tapi gue ngekos juga gitu. Terus kayak dia kerja kantoran, habis dia kerja kantoran baru kemudian dia mulai masuk ke dunia entertainment dan bikin bisnis dan segala macam. Which is secara jarak menurut gue kayak deket nih, nggak terlalu jauh nih. Dan gue liatin umurnya. Umur ketika dia masih di fase membangun, umur ketika dia sekarang di sini. Dibandingin sama umur gue, bisa nih secara penggaris mirip nih gitu. Akhirnya gue jadiin dia sebagai benchmark. Tapi kalau misalnya yang lain siapa ya, katakan misalnya Raditya Dika deh misalnya gitu, ini random aja. Ya Raditya Dika menurut gue nggak make sense untuk gue jadikan penggaris. Paham ya. Karena memang orang tuanya udah kaya dari sononya. Nyokapnya Bang Radit tuh dosen fisika, dosen di MIPA, gue MIPA UI kan, dosen di kampus gue juga gitu. Jadi ya gue bisa lihat juga, oh emang udah orang kaya, ya bagus. Maksudnya sebagai karya, orang pekarya dan segala macam, gue menikmati dan gue mempelajari banyak hal juga dari Bang Radit. Tapi kalau untuk melihat dia sebagai benchmark hidup, agak kejauhan. Dan gue akan lebih banyak stresnya kalau gue jadikan dia sebagai benchmark dari untuk hidup gue gitu. Setuju. Dan Radit juga tidak menolak bahwa dia punya privilege gitu ya. Aku seneng banget ketemu orang yang memang dia mengaku bahwa gue kesini emang terkesan gue merintis, gue crave ini dari nol. Tapi dia tidak menolak bahwa ini juga karena privilege kayak orang tua gue. Kayak Bill Gates bilang kok karena sekolah gue ada komputer gitu. Itu gue seneng banget sama orang yang memang mengaku itu. Tapi fungsi benchmark tadi bagi teman-teman yang tidak aware, itu bukan sekedar mengcompare di lu terus lu inferior kan. Emang betul. Lu jadikan penggaris supaya lu juga bisa menempuh jalur yang dimana mungkin orang ini udah buka dan lu bisa kulik sendiri untuk jalur lu gitu ya. Jadi kayak ada istilah namanya reverse engineering. Jadi kayak kita kan hidup nggak ada petanya. Dan setiap orang harus membuat petanya sendiri-sendiri. Nggak mungkin lo nyontek plek-plekan dari peta hidup orang lain. Nah, untuk membuat peta yang paling cocok sama kita mesti mencari peta yang paling orang yang punya situasi paling mirip sama kita. Jadi goalnya adalah ketika kita tahu dia ujungnya, misalnya nih, ketika dia katakan misalnya tadi kita ambil contoh misalnya Ko Ernest gitu ya. Ko Ernest di usia misalnya contoh katakan dia di usia 40 tahun itu udah berhasil tuh bikin si film yang meledak banget. Dia apa yang pertama Cek toko sebelah. Gue lupa. Ini katakan misalnya bener ya. Dia di umur 40 tahun bikin itu. Oke, berarti ternyata ada titik di mana
dia meledak banget punya karya secara finansial jadi bagus banget dan segala macam tuh di usia 40. Nah, yang kita lakukan adalah kita jadi tarik di usia 20 sampai 30 dia ngapain, usia 30 sampai 35 dia ngapain, 35 sampai 40 ngapain. Itu yang dijadikan penggaris. Sekarang kita usianya berapa? Oh, usia kita sekarang ada di 25. 25 Ko Ernest lagi ngapain ya pada saat itu. Gitu. Kalau kita jadiin dia sebagai benchmark, sebagai penggaris gitu ya. Jadi bukan ngelihat dia 40 sekarang bikin cek toko sebelah berapa juta penonton. Karena padahal lu umurnya masih 25, sekarang dia usianya 40 gitu ya. Nah, lu jadiin titik dia di usia yang sama yang lagi lu jalani sekarang dia ngapain. Nah, itu fungsinya penggaris sebenarnya. Untuk kita tahu, oh berarti gua harus mengikuti peta yang gua bikin kira-kira berarti 25 sampai 30 gua ngapain, 30 sampai 35 gua mesti ngapain dan seterusnya gitu ya. Meskipun hal persis yang dilakukannya udah pasti beda-beda lah tiap orang dan mungkin secara umur pun bisa meleset plus minus lah kayak kita bikin perkiraan statistik gitu lah ya. Ya, dan buat gua reverse engineering atau bikin penggaris hidup yang paling bagus yang gua lakukan adalah benchmarking hidup gua ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa tuh? Karena ya menurut gua ya sebagai muslim ya dia panutan terbaik, manusia terbaik gitu ya. Dan menurut gua beliau sangat menggambarkan kehidupan manusia itu baiknya seperti apa. Jadi kayak contoh misalnya Nabi Muhammad SAW itu kan dari kecil sampai umur 20-an itu kayak kerjaannya belajar lah kasarnya gitu ya. Belajar, ngikut orang, cari guru, diajak praktek langsung. Kalau dalam konteks beliau menggembala gitu ya, menggembala kambing dan segala macam, mengurus bisnis dan lain-lain, membangun bisnis 20 sampai 25 tuh membangun bisnis gitu ya, membangun bisnis sendiri sampai 25 tuh kan bahasa gua tuh ya, Nabi Muhammad SAW itu kan Forbes 30 under 30 itu. Pada zamannya ya kan, orang bisa melamar Khadijah dengan wah harta sehebat itu gitu ya, menghargai perempuan dengan sebaik itu gitu. Ya 25 beliau menikah, kemudian 25 sampai 40 tuh ya berkarir lah dalam tanda kutip ya, berkarir dan bermasyarakat gitu. Sampai kan Nabi Muhammad SAW ya dipercaya orang yang punya karir baik, punya reputasi baik gitu ya, sebagai pengusaha pun baik dan segala macam, sampai ini biar singkat ya, 40 adalah fase di mana diangkat menjadi Rasul. Menerima wahyu ya. Ya, jadi gue agak tarik mundur. Dari periode 38 sampai 40 itu fase di mana Nabi Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hiro. Jadi ibarat kata cabut dari peradaban, menyendiri. Kalau bahasa kita sekarang apa ya? Kalau Bill Gates tuh punya thinking week. Ini kurang lebih mirip kayak gitu. Solitude kayak sekarang. Solitude, pokoknya sendiri, menyendiri, lepas dari aktivitas dan segala macam untuk melihat diri dan melihat masyarakat tuh lebih mindful. Kalau Nabi Muhammad kan di Gua Hiro tuh kan di atas ya, di gunung, dimana penglihatan beliau itu ke bawah itu Mekah, ke atas tuh langit, gitu. Jadi di masa itu ya ibaratnya bahasa kita mungkin kayak analoginya kayak meditasi, mindfulness gitu-gitu lah ya, untuk melihat dunia lebih jernih. Nah, terus 40 itu adalah usia dewasanya orang dewasa. Dimana secara mental lu sudah dewasa, secara karir sudah dewasa, secara pikiran sudah lebih dewasa, sehingga lu lebih make sense untuk menerima tanggung jawab yang besar. Dan itu sebenarnya sejalan dengan ada penelitian di HBR yang bilang bahwa 40 sampai 45 atau 42 kalau gua nggak salah adalah usia di mana success rate sebuah bisnis bisa sukses berdasarkan usia foundernya. Oke, menarik. Jadi kalau pokoknya ada grafiknya tuh, nanti bisa dicari lah. Tapi intinya bisnis yang foundernya usia 20 itu success rate-nya kecil. Bisnis yang usia terus naik tuh. Bisnis yang usia foundernya 30-an semakin baik. Nah, peaknya itu di usia 40, 42. Makanya kalau lo cari Zoom, foundernya Zoom bikin Zoom 42. Terus siapa ya? Bill Gates. Siapa? Steve Jobs ketika kembali ke Apple untuk memulai renaissance-nya Apple. Itu usia 40. Gue lupa persisnya 40 atau 42.
Dan banyak contoh lain lah, silakan dicari di dunia bisnis, di dunia karir. Lu lihat sekarang siapa yang menapaki dunia entertainment. Semuanya orang di usia 40-an. Raditya Dika 40-an, Ernest Prakasa 40-an, Panji 40-an, Mbak Najwa Shihab 40-an juga gitu. Orang politik 40-an kayak. Kalau usia politik lebih tinggi. Kalau usia politik lebih tinggi. Usia politik tuh 50-an. Nah, usia politik tuh menarik juga karena sebenarnya Nabi Muhammad SAW pun 40 itu kan ibaratnya awal mula karir sebagai nabi lah ya. Memegang amanah yang besar ini gitu. Tapi kan sebenarnya kejayaannya, kesuksesannya, kemeledakannya itu ya di usia 50-an. Maksudnya Islam udah mulai berjaya dan segala macam kan 40-nya tuh kayak ibarat startup tuh Islam masih fase startup lah gitu kan, ada fase dakwah diam-diam dulu gitu ya, ada fase dakwah terang-terangan dan segala macam, tapi udah mulai kelihatan kekuatannya itu ya setelah jalanin 10 tahun, 15 tahun gitu. Tapi dengan usia 40 ya lu lebih apa ya, lebih mateng dengan masalah, lu lebih santai, lebih bisa berpikir dengan jernih dan segala macam gitu. Dibandingkan dengan kita yang usia 20-an, 30-an masih reaktif banget gitu. Nah, poin gue adalah sebenarnya dengan kayak gitu gue jadi lebih tenang juga karena kalau gue punya ambisi untuk meledakkan dampak apapun dari yang gue lakukan, itu akan terjadi kemungkinan besar di usia 40-an. Jadi gue nggak perlu rushing semuanya harus terjadi now nih di usia, even di usia gue sekarang 30-an gitu, karena bisa jadi ya udah 20-an tuh masa mencoba eksplorasi, explore anything you can explore. 30-an mungkin lu sudah menemukan 1-2 hal yang lu yakin lu punya capability di situ, mungkin lu udah punya network yang cukup solid juga. Lu dalamin gitu ya, 30-an sampai 40 tuh fase pendalaman. Mungkin menjelang 40 baiknya lo keluar dari peradaban, dari apapun yang lo lakukan untuk melihat segala hal tuh dengan lebih jernih. Sebagaimana Rasulullah SAW pergi ke Gua Hiro gitu ya. Sehingga dia punya mindfulness yang lebih strong, punya why yang lebih strong juga kenapa melakukan ini, itu dan segala macam. 40-nya barulah mulai ini saatnya gue meledakkan dampak gitu. Aku juga sempet ngundang bintang tamu waktu itu, namanya Samara, yang kita ngomongin tentang human design. Terus aku iseng-iseng kan setelah podcast aku nanya tentang human design aku, terus katanya Bilal ini tipe orang manifesting generator lah segala macam. Terus dia bilang bahwa di fase 25 sampai fase 39 tahun itu fase belajar ya Bilal. Lu bisa belajar buka bisnis ABCDFG. Nah, di fase 40-an itu lu baru bisa melihat lu sukses atau enggak gitu. Jangan lu ngelihat bahwa 35 lu udah dapat segalanya lu sukses, belum. Itu masih fase belajar, Bil. Mungkin itu masih progresnya kayak Iqbal bilang tadi gitu. Makanya gue sekarang sejak dapat mindset itu juga ngelihat bahwa kalau ada orang sukses 30-an awal, 20-an akhir dan segala macam, ya mungkin dia bisa aja meledak di fase 40. Jadi indikatornya sekarang harus diubah, shifting mindset kayak. Betul. Lu jangan ngelihat 20-an sukses dapat mobil ABCDF gitu udah saklek di situ, enggak, masih panjang progresnya gitu. Mungkin dia tidak se-wise yang kita kira gitu. Yes. There's a framework juga namanya zoom in zoom out, which is very helpful if you can master this gitu ya. Zoom in zoom out tuh dalam arti kayak ketika melihat hidup, ketika kita melihat di situasi saat ini, kita zoom in banget nih ke jam ini, ke menit ini, ya gue lagi kerja nih, kita lagi ngobrol, lagi merekam podcast ini. Tapi kalau di zoom out sebenarnya ini apa sih? Ini cuma bagian kecil dari, misalnya dalam konteks gue ya, bagian kecil dari gue membangun personal branding yang lebih baik misalnya gitu. Bagian kecil dari gue memberikan manfaat buat orang lain lewat podcast Suara Berkelas gitu ya dan segala macam. Dan ini hanyalah bagian kecil dari usia 30-an gue, di mana gue masih mendalami apa yang menurut gue jadi kekuatan gue gitu. Jadi ini bukan, ketika di zoom out ini bukan prestasi gitu kasarnya. Paham. Ini bukan selebrasi dan segala macam gitu. Tapi ketika di zoom in, let's max out my time here. Kayak gue dapat privilege untuk bisa ngomong di sini, sebuah kehormatan, sebuah privilege, suara gue bisa didengar orang di podcast dengan dengan subscriber sebanyak podcast Suara Berkelas gitu ya gue akan maksimalkan, gue akan happy banget, gue akan excited di sini gitu. Tapi di zoom out ya gue nggak bisa merasa bahwa hidup gue udah sukses kasarnya gitu kan. Ini hanya bagian kecil dari narasi besar yang lagi gue bikin gitu. Nah sebenarnya tiap orang harus punya kemampuan zoom in zoom out, karena jangan sampai lu zoom in hidup lu lagi nelangsa banget terus lu merasa hidup lu whole life gagal gitu. Padahal itu cuma fragmen kecil gitu. Lo harus bisa zoom out juga. Ini tuh fase apa ya dalam hidup gue gitu. Wow, itu bagus banget ya. Jadi aku tadi bermain dengan imajinasi ya. Aku ingat
pernah ditulis oleh Yuval Noah Harari ketika Mario Götze itu menang Piala Dunia 2018 ya. Itu kan kayak di hari itu, di momen itu gue juara dunia, gue happy banget. Tapi kalau di zoom out lagi, itu ada momen dia besoknya cedera, terus dia pindah klub yang lebih murah harganya gitu ya. Nah tadi gue juga kepikiran kalau kita lihat permukaan bumi itu dari atas nih, ada lampu rumah yang terang banget tuh, Ya. ada yang gelap atau yang ada mati lampu. Nah kalau kita lihat ke lebih detailnya ya, mungkin setiap orang itu ada lampu rumah yang hidup lampunya, tapi ada remangnya, ada Ya. terangnya gitu. Ya, Wah, ya. itu bagus banget sih. Dan ada spectrum space, ada spectrum time. Spectrum space misalnya tadi kalau pakai contoh rumah nyala, rumah itu nyala terang banget kalau lagi di dalam. Tapi kalau lu zoom out dari bumi nggak kelihatan tuh si lampu itu. Itu spectrum space. Tapi ada spectrum time. Ada spectrum time ini ada waktu di mana lampunya mati. Tapi besok lampunya nyala terang. Besoknya lagi jangannya dia punya kemampuan untuk bikin lampunya lebih terang lagi. Tapi habis lampu terang lagi itu mungkin meredup sedikit gitu. Nah ada spectrum time juga tuh. Itu zoom out juga tuh. Wah, Jadi bagus sih, bagus. kalau kayak kita di Marvel lah ya, kayak gue suka banget Marvel, kayak ya lu lihat si timeline universe ini kan ada kita bisa melihat ada multiverse, ada universe A, universe B dan segala macam, tapi at the same time kita juga bisa melihat ada timeline kehidupan gitu kan. Yang di timeline kehidupan ini bisa bercabang ke kanan, ke kiri dan segala macam. Nah, kemampuan kita untuk zoom in, zoom out itu kemampuan yang sangat penting untuk kita ketika kita lagi merasa happy, kita tidak perlu terlalu happy dan terlalu jumawa dan lupa daratan gitu lah ya. Karena kita harus bisa zoom out. Ya udah, ini bagian yang menyenangkan, tapi gue nggak boleh terlalu larut dalam perasaan ini. Di waktu yang sama, ketika kita lagi punya perasaan marah, punya perasaan kecewa, punya perasaan sedih, kita juga jangan terlalu tenggelam, terlalu zoom in ke dalam situasi ini. Karena kalau kita zoom out, ya jangan-jangan ini hanyalah awalan dari cerita bahagia yang sebenarnya ujungnya happy ending gitu. Tapi kita mesti punya kemampuan zoom out itu gitu. Bener. Mungkin kita nggak ngelihatnya itu dalam konteks misalnya gini, misalnya titik lu di sini, tapi ini emang suffering aja, itu suffering itu kayak nggak kayak hopeless banget gitu loh. Tapi pas di titik ini kita nggak ngerasa wah rindu juga ya mau suffering waktu itu ya. Iya. Itu tuh sering terjadi ketika kita benar-benar passionate banget sama sesuatu ya. Iya. Boleh satu lagi nggak? Boleh, please. Seru banget gue bahas yang kayak gini. Kemarin banget ada satu reels yang gue baru lihat. Gue jujur gue lupa siapa pemain basket ini. Tapi dia lagi di press con. Terus si pemain basket ini ditanya sama wartawan. Intinya kayaknya si pemain basket ini timnya tuh udah 2 tahun belum juara. Padahal dia kayaknya pemain bagus lah gitu ya. Terus ditanya intinya, apakah lo merasa tahun ini tahun kegagalan? Terus dia agak marah, tapi marahnya nih bukan marah ke orangnya, tapi marah dengan mindsetnya. Dia marahnya gini, kayak kenapa lu nanya kayak gitu? Menurut gue itu pertanyaan yang salah. Dalam sport tidak ada tahun periode kalah gitu, yang ada periode progres gitu kata dia. Terus dia nanya balik kayak, lu tiap tahun promosi naik jabatan nggak? Enggak. Apakah tahun ketika lu nggak naik promosi jabatan itu adalah tahun lu gagal? Enggak juga. Ya udah sama. Ketika gue tahun ini lagi nggak gagal ya bukan karena tahun ini gue cap sebagai tahun gagal, ya ini tahun progres aja gitu. Terus dia kasih fakta si Michael Jordan itu main, nah ini gue lupa angka persisnya, gue cuma ingat dia menang 6 championship. Tapi Michael Jordan tuh mainnya selama karirnya tuh main, gue nggak tahu berapa tahun gitu ya, katakan 9 tahun atau 19 tahun, gue lupa persisnya. Tapi intinya dia sebenarnya berkarir selama 19 tahun, tapi cuma menang 6 championship. Apakah di tahun dimana dia tidak menang 6 championship ini dia gagal? Kan enggak gitu. Lu tetap menganggap Michael Jordan sebagai greatest of all time gitu. Jadi pertanyaan lu salah ke gua gitu. In this sport there's no failure, there's no failure, there's only progressing year gitu. Kayak ya kalau lagi nggak menang ya gua lagi berprogres aja gitu. Itu insightful banget karena kalau dikontekskan orang-orang yang mengejar achievement itu emang nggak kelihatan gitu. Emang harus setiap tahun itu harus ada treble winner, misalnya harus juara harus segala macam. Tapi misalnya kalau kalau tahun lalu misalnya lu di peringkat 5, tahun depan lu peringkat 4, ya menurut itu ada progres gitu. Itu progres. Yes. Atau sesimpel ini sih, aku sempat dengar kata kalau nggak salah Jimmy Carr yang bilang kalau progression is better than position. Dibilang seperti itu karena konteksnya misalnya ada orang yang dapat 5 juta rupiah
Oke. Tahun depan dia dapat 7 juta rupiah, happier daripada orang yang tahun ini 25 juta, tahun depan masih 25 juta. I see. Iya, aku pernah dengar itu dan secara angka kan harusnya ini lebih Harusnya happy. ini lebih 25 Iya, harus iya. lebih happy. Betul. Tapi yang tadi 5 juta, progresnya 2 juta nambah itu happier sebenarnya. Yes, Jadi kalau dilihat angka kan sebenarnya tidak bisa jadi comparison Iya, kayak iya. kita bahas Tapi tadi. progressionnya lebih meaningful. Benar, lebih meaningful kayak wah 5 juta biasa aja udah bisa cover cost ABCDFG, tapi 7 juta mungkin gue bisa nambah untuk Iya, orang tua iya. gue gitu. Iya, iya. Ya, itu feelnya berbeda. Nah, di titik mana seorang Iqbal ini sadar, karena kita tadi ngomongin tentang zoom in, zoom out ya. Di titik mana lu sadar bahwa bumi kan berputar nih, Mm-mm. tapi bukan lu porosnya gitu. Iya. itu biasanya menampar 20-an sih. Iya, iya. Awalnya tuh gue lihat quote ini dari Vico Maulana, komika. Komika. Dia bilang kayak ya dunia ini berputar dan lu bukan porosnya gitu. Dan dia pada saat itu konteksnya ya dia ngejoke gitu ya dan lucu. Tapi kok gue pikirin kayak anjir bener juga ya. Jadi kayak usia 20-an awal tuh gue ngerasa dunia ini berputar di sekitar gue. Gue nih tokoh utama. Tokoh utama di seluruh dunia gitu lah ya. Kayak ya gue dengan ambisi anak muda gue gitu ya, kayak gue banyak baca buku, lihat Steve Jobs apa segala macam gitu, kayak I'm gonna change the world gitu, kayak gue akan make a dent in this universe gitu, kayak gue akan bikin impact yang besar dan segala macam, sehingga gue mungkin dalam turunannya banyak merasa bahwa ya everything dan everyone revolve around me. Semuanya tuh harus mendukung gua. Semuanya tuh kalau ada yang ngomongin jelek tuh mereka ngomongin tentang gua. Pokoknya everything tentang gua gitu lah ya. Over time semakin gua banyak tahu, semakin gua banyak kenal orang, semakin gua punya banyak pengalaman, gua menyadari bahwa ternyata ya dunia nggak berputar di sekitar gua, and that's okay. And that's actually very helpful. Karena ketika gua menyadari bahwa semua orang punya urusannya masing-masing dan gak semua orang mikirin gua, itu justru membebaskan gua. Karena tadinya gua terpenjara dalam tanda kutip, mau ngapa-ngapain tuh gua ngerasa kayak semua orang spotlight ke gua nih gitu, kan ada namanya spotlight effect kan. Kayak mau posting, aduh orang mikir apa ya, pede banget lu bos, kayak orang juga punya urusan sendiri gitu. Gak semua orang mikirin lu gitu. Dan kalau mereka mikirin lo lebih banyak karena mereka memproyeksikan apa yang mereka rasakan atau pikirkan tentang diri mereka ke lo. Gitu. Jadi ketika gue menyadari bahwa ya semua orang punya urusan masing-masing, semua orang punya pikirannya masing-masing, ya gue jadi lebih bebas untuk ngelakuin apa-apa gitu. Gue mau posting di konten ya udah posting aja, gue mau pindah kantor, ya udah gue pindah kantor aja gitu. Gue mau coba temenan sama ini ya udah temenan aja. Gue mau nyoba olahraga ini ya udah ayo aja gitu. Everything is jadi lebih bebas gitu, jadi lebih santai, dan itu yang membuat progres hidup jadi lebih baik gitu kan. Karena akhirnya kita jadi terbebas, kita jadi nggak punya beban untuk mencoba dan melakukan apa yang beneran kita inginkan gitu. Paling simpel sih analoginya kalau teman-teman itu upload di Instagram Stories, kalian kan bakal ngeliat nih siapa yang ngeliatin ya. Misalnya konten kalian atau stories kalian hari itu tuh kayak happy banget gitu, ada achievement ya. Iya. Kalian bakal mikir bahwa ini misalnya yang lihat ada si Iqbal, si B, si C, si D, si F, itu kalian bisa aja nyimpuli wah ini pasti mereka kagum nih sama gua. Gitu. Iya. We never know hari mereka itu di hari itu mungkin siapa tahu ada bad days ya. Iya. Si B mungkin lagi happy banget, mungkin cara dia ngelihat stories lu tuh happy juga. Tapi kalau yang lain lagi ada problemnya mungkin ya dia nge-swipe aja nggak ada yang peduli gitu. Nah itu bisa analogi yang menarik ya kalau kita melihat bahwa kita ini bukan titik porosnya dunia gitu. Yes. Makanya akhirnya fokusnya menurut gue ke diri sendiri dan orang yang emang lo sayang gitu. Itu aja sih yang bisa dikontrol ya. Di luar itu sih nggak bisa dikontrol ya. Gue ini sebenarnya nggak nyambung banget, tapi gue mau share inilah. Ini menurut gue menarik, lucu-lucuan aja. Jadi gue pernah ada di satu podcast, waktu itu podcast Kuli namanya, podcast Kuli itu apa ya, leadership lah pokoknya. Ininya leadership, si William namanya teman gue. Dia bahasannya soal leadership dan waktu itu ya gue sebagai manajer lah gitu. Nah terus dia nanya, pertanyaannya adalah kayak apa yang lu keselin misalnya soal karir dan segala macam. Terus gue bilang atau apa pesan yang mau lu kasih ke orang gitu. Nah gue bilang ke kamera gue kayak gini nih, lu yang
di kantor tapi ngeluh mulu, resign gitu gue bilang. Iya. Lucu-lucuan aja. Dan tapi gue beneran percaya sih, maksudnya kalau lu udah nggak cocok di satu kantor ya lu resign aja, ngapain lu Ngeluh tiap hari. ngeluh gitu tiap ya. hari di situ gitu. Tapi gue ngomong ke kamera. Nah terus udah berbulan-bulan lama banget dari podcast ini. Terus ada klipnya di gua accept collab post di tempat gua. Terus berbulan-bulan udah lama banget, tiba-tiba gua ketemu teman ini bilang kayak, Mas lu tahu nggak ada teman kita yang lain yang ngomongin di grup bahwa gua disinggung Iqbal di podcast itu. Oke. Jadi dia merasa gua ngomong itu di podcast itu tuh ngomongin dia. Terus gua kayak, gila apa maksudnya, kayak lu mantep banget kali kepikiran di kepala gua gitu. Maksudnya kayak gua kayak, pede banget gitu. Kenapa lu bisa pede banget gua ngomongin elu? Kayak gua kepikiran lu aja enggak, gara-gara orang ini ngelapor gua baru kepikiran lu masih hidup ya gitu. Ngerti gak? Wah itu relate sih. Gue mau masuk ke dunia yang lu bahas itu karena maksudnya ada beberapa teman-teman. Ini kita tidak bisa melabelkan orang itu MP dia atau enggak. Tapi ketika ada kejadian misalnya si A lagi ngebahas apa, dia malah memprosikan bahwa bahas gue nih pasti. Ngomongin gue nih gitu kayak. Gua karena sebenarnya cara dia berpikir seperti itu karena memang dia lagi di kantor ngeluh tiap hari itu. Iya. Orang itu. Bener. Tapi kan gue nggak ngomongin dia. Iya. Tapi poinnya lebih ke ini sih, kayak itulah ketika lu berpikir bahwa dunia berputar di sekitar lu. Padahal gue kepikiran lu aja enggak nyet gitu kayak. Iya, paham itu. Kecuali lu mantep lah gitu kayak dia bahasa kasar gue ya. Lu jadi mantep dulu baru lu merasa PGR lu gue pikirin. Lu nggak mantep-mantep banget juga gitu. Kok bisa lu mikir gue ngomongin lu di podcast orang yang gue itu privilege waktu gue terus gue bahas lu gitu kayak anjing lu nggak sepenting itu gitu. Nah paham. jadi kayak ketika lu berpikir lu dunia berputar di sekitar lu sangat ada potensi besar lu berpikir hal yang sangat anjing apa itu manfaatnya apa gitu. Udahlah salah orang dia pikir gue mikirin dia padahal enggak gitu. Buat lu dibawa ke hidup lu juga nggak bisa gitu. Cuma buat jadi omongan di meja makan doang gitu. Ya buat apa gitu. Dan faktanya kita ngomongin dia sekarang. Iya sekarang baru kita sebagai ngomongin contoh dia. buruk Anda. Nah ini baru saya ngomongin Anda. Saya nggak tahu Anda melihat ini atau enggak. Tapi kalau Anda melihat, Anda juga nggak tahu sih sebenarnya saya ngomongin Anda atau enggak. Tapi siapa tahu dia sekarang malah nggak ngerasa gitu ya. Iya malah kayak ini lu nih gitu kayak mungkin disebar lagi ke yang lain. Iya, tapi poinnya itu poin menarik sih. Untung lu angkat itu karena itu bisa memancing teman-teman yang ngerasa bahwa apapun kita bahas itu tentang dia. Atau paling simple, aku pernah di tahap gini loh Mas. Ini terbuka aja. Aku pernah di tahap kayak misalnya ada satu tongkrongan yang aku tuh ke situ terus ketika aku mungkin yang fase SMA gitu. Tapi ke satu hari aku nggak mau itu, aku pernah mikir bahwa overthinking bahwa wah ini pasti karena gua nggak hadir mereka obrolin kekurangan gua gitu. Kenapa gua berpikir seperti itu? Karena ketika kita di sana ada orang yang nggak hadir, kita omongin orang itu. Jadi lingkungan kita sangat membentuk persepsi kita terhadap dunia kan. Betul. Gue pernah dengar saying dari teman gue, referensi menentukan persepsi. Gimana tuh? Jadi kalau referensi yang lu punya itu aja, ya persepsi lu akan kayak gitu. Gitu. Kayak misalnya gini lah. Misalnya ada banyak orang percaya, anak muda especially percaya bahwa marriage is scary. Ya. Kenapa lu bisa punya persepsi itu? Karena referensi lu hanya Reels dan TikTok dan video di X tentang orang-orang yang selingkuh dan pelakor. Ya referensi lu itu ya persepsi lu kayak gitu. Iya. Coba referensi lu diperluas, banyak loh orang-orang yang pernikahannya normal. Benar. Normal nih bukan berarti kayak yang tiap hari liburan gitu ya kayak selebgram siapa pokoknya hari ini di Swiss, minggu depan di mana gitu ya kayak itu juga referensi itu. Kalau referensi lu itu doang lu akan selalu merasa kayak hidup gua kok gue sama suami nggak pernah liburan ya. Yap. Pernikahan gue kacau banget nih gitu karena referensi lu itu doang. Akhirnya menimbulkan persepsi bahwa pernikahan harusnya kayak gitu. Atau tadi referensi lu cuma pelakor, selingkuh dan segala macam sehingga persepsi lu adalah ya pernikahan tuh menakutkan banget ya gitu. Padahal yang di tengah-tengah secara kalau kita ngomongin distribusi normal kan ada tuh di statistik tuh distribusi normal. Ya yang normal lebih banyak di tengah-tengah. Cuma yang kanan dan kiri lebih sinetron gitu. Sehingga lebih seru untuk lu tonton. Kan kehidupan normal, orang menikah normal kayak
Pagi-pagi bangun, mandi, bikin teh, minum, kerja kan nggak seru dong jadi konten. Makanya tidak pernah rame, tidak pernah viral gitu. Iya, iya, But iya. again, referensi menentukan persepsi. Jadi kalau mau persepsi lu paling mendekati kebenaran, referensi lu harus banyak. Benar, aku setuju banget. Kayak sesimpel kita buka sosial media, kalau kita nge-scroll itu, kita nge-likes itu terus, save itu terus, share itu terus, maka sosial media atau algoritma tuh akan menyajikan konten yang itu terus. Oh ternyata lu orangnya suka ini, ya udah gue Iya, kasih iya, terus gitu kan. iya, iya. Akhirnya lu makin jadi orang itu. Benar. Apa yang kita yakini. Oke, aku mau ke pembahasan tentang overthinking karena dari tadi aku sempat menyinggung juga tentang aku kayak nggak hadir di tongkrongan, aku overthinking, dia ngomongin aku nggak ya gitu-gitu ya. Nah, overthinking itu Iqbal pernah share di postingan dia, overthinking itu terjadi karena kita tidak punya objek berpikir. Jadinya kita tuh kayak semua dipikirin gitu. Misalnya kita ngomongin A, tiba-tiba B pop up, kita mikirin B gitu. Gimana lu bisa share tentang itu? Iya. Overthinking terjadi karena kita tidak punya objek berpikir. Itu gua dapat dari tulisannya teman gua namanya Dr. Zain Permana. Dia S3 kalau gua nggak salah, S3 psikologi gitu. Iya, gua pun 2 minggu terakhir gua cerita sama lo, 2 minggu terakhir gua lagi overthinking banget nggak ngepost di Instagram. Jadi it happens to me juga gitu. Kayak gua ngepost gak ya, ini takut gua apa gitu. Nah, poinnya adalah si overthinking ini, pikiran kita tuh kan kayak monyet ya. Lompat cepat banget dan dia beranak dengan cepat juga. Kita semua nih yang di Lawrence sebenarnya di kepala kita gitu kayak bikin skenario banyak banget nih gitu ya. Dan itu biasanya terjadi karena ibarat kata misalnya lu ada di ruangan hampa gitu ya, terus kayak muncul ibarat kata pikiran tuh bola gitu ya, ada bola atau balon berterbangan gitu. Nah overthinking itu muncul karena balon berterbangan, 1 muncul, 2 muncul, 3 muncul, beranak nih, 4 muncul, 5 muncul, lu nggak ambil satu dan lu lihat gitu. Lu biarkan semuanya terbang di atas. Jadi nggak ada yang lu ambil sebagai objek berpikir lo gitu. Lu biarkan semuanya terbang di atas sehingga mereka beranak terus lu makin pusing karena aduh makin banyak nih balon ya. Gue mau mikirin ini ada yang kiri, gue mau mikirin yang kiri ada yang kanan gitu kan dan segala macam. Akhirnya ya udah terjadilah overthinking gitu. Nah makanya overthinking itu paling mudah adalah satu, lu ambil satu balon, udah lu pikirin ini dulu nih. Udah gue mikirin ini aja, itulah yang disebut dengan objek berpikir. Ketika lu fokus sama satu balon ini, yang balon lain kan nggak kelihatan. Lu bisa fokus sama yang ini aja. Itu satu. Atau kedua, balonnya semua lu tangkep, lu ikat supaya lu bisa lihat secara jernih. Oh balonnya ternyata segini doang. Itulah yang dilakukan dengan menulis jurnal atau menuangkan isi kepala kita ke dalam tulisan. Karena ketika kita menuangkan isi kepala kita ke dalam tulisan, kita lagi banyak nih mikir, aduh ini gimana ini gimana dan segala macam, kita tulisin. Ternyata walaupun misalnya ternyata ditulis jadi 4 lembar, tapi pas lu lihat, oh bisa nih ternyata terpetakan gitu. Ternyata pikiran gue tuh begini gitu. Ternyata bisa nih gue olah gitu. Ketika nggak dituangkan kan kayak kesannya banyak banget dan beranak terus gitu. Iya seru ya. Selama ini gue gak kepikiran lagi dari sisi balon itu analogi yang menarik sih. Karena kalau misalnya hari ini gue punya 10 balon, itu semua gue terbangin aja, 1 gue tarik. Siapa tahu yang balon ke 2, 3, 4 itu perlu kita tarik juga untuk kita bisa lebih kayak bahasa tadi tuh ada sisi zoom in ya kita lihat detail gitu. Bener. Karena bisa jadi lu tarik balon 1 set, dah gue kira penting, ternyata nggak penting. Ya udah lepas. Oh ternyata ini nih yang penting, gitu. Atau kayak kita letusin juga bisa kan? Kita letusin juga bisa. Oh ternyata nggak penting ya udahlah. Atau nggak diletusin kayak biarin aja gitu. Jadinya tadinya lu pikirin jadi nggak dipikirin gitu kan. Jadi 2 minggu terakhir overthinking itu bisa terselesaikan atau memang? Terselesaikan kemarin. Oke. Iya kemarin. Journaling. Enggak. Akhirnya gue kayak fuck it ya udah gue posting aja. Oh, oke. Kemarin gue posting yang ada postingannya ternyata ya. Ada postingan yang gue foto sama anak perempuan gue. Nah itu kenapa overthinking? Oh enggak, jadi gue overthinking kayak gue tuh kayak lagi overthinking kayak aduh gue personal branding gue mau dibawa kemana lagi ya gitu. Terus kayak gue kepikiran kayak aduh tulisan gue masih oke nggak ya nulis ini dan segala macam gitu. Jadi gue nggak ngepost. Sampai akhirnya kayak udahlah kayaknya nih obatnya cuma udah gue beraniin aja lihat aja apa hal buruk yang terjadi gitu ya udah gue cari foto yang kayaknya pengen gue posting kayaknya cukup bagus lah gitu gue nggak perlu dah like seberapa dan segala macam udah gue posting aja ya udah selesai. Jadi kayak tadi kalau balon tadi kayak
udah di itu nih ternyata bisa dipecahin gitu. Oke. Ya udah. Gue penasaran cara seorang Iqbal itu membagi waktu, karena gue ngelihat lu kayak ada waktu sebagai ayah juga, sebagai CEO juga, ngonten juga, terus lu harus pulang pergi Bandung Jakarta juga. Gimana cara lu nge-manage waktu itu? Karena gue pribadi itu indikator gue punya waktu untuk diri sendiri ketika gue sehari itu bisa baca buku 10 halaman. Tapi sekarang aja kalau saking padatnya 2 halaman 3 halaman tuh udah ngerasa hebat banget gitu. Gimana lu ngebagi waktu? It's always a tough question kalau soal time management, karena mungkin gue bisa belak-belakan gue penilaian gue terhadap diri gue sendiri dalam konteks time management. Mungkin kalau di skor 1 sampai 10 tuh bagus banget. Gue ngerasa time management gue tuh sebenarnya di 6. Di satu sisi gue bangga juga dengan diri gue yang ya seperti yang lu bilang, kayak gue masih bolak-balik Jakarta Bandung, gue ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bisnis, ada waktu untuk bikin konten dan segala macam gitu. Tapi di sisi lain gue sebagai orang yang menjalani dan orang yang punya ideal time management yang baik menurut gue tuh kayak gimana, tuh kayak gue tahu nih gapnya gede banget gitu. Sebagai orang yang kayak lo ya, gue rasa kita sefrekuensi, banyak baca buku dan podcast for productivity dan segala macam tuh kayak we know the ideal scenario time management dan resource management tuh di kepala kita kayak gimana. Benar. Gitu kan. Ada framework A, ada framework B, ini kayaknya cocok sama gue, ini kayaknya tipsnya cocok sama gue dan segala macam. Gue udah pernah coba ini. Tapi reality kayak always kayak gitulah, kayak ya ujung-ujungnya lewat lagi dan segala macam gitu. Jadi gue mau disclaimer itu dulu gitu, bahwa gue merasa time management gue juga tidak baik-baik banget, tapi definitely tidak di bawah standar gitu. Itu mungkin ya. Nah kalau balik ke jawab pertanyaannya gimana, mungkin overall gue kalau tadi kita ngomongin zoom in zoom outnya gue menyadari bahwa gue punya peran-peran yang harus gue fulfill, dan itu peran-peran yang berbeda gitu. Kalau dalam konteks kayak misalnya ya bisnis, gue sebagai CEO-nya, bertanggung jawab sebagai CEO-nya, terus kayak gue sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu dua profil yang berbeda. Sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba gitu ya, hamba Allah gitu, terus sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk merasa bertanggung jawab untuk bermanfaat buat orang lain, itu bikin konten gitu. Jadi kayak gue tahu dulu peran-peran yang harus gue fulfill apa. Terus kemudian yang kedua ya apa nih tanggung jawab utama yang harus gue fulfill di masing-masing peran ini. Ini di high levelnya dulu ya. Nah dari situ baru prioritasnya apa yang bisa gue lakukan supaya gue minimal banget memenuhi lah standar peran gue di masing-masing peran ini. Baru itu yang kemudian diturunkan menjadi tujuan, yang tujuan ini kemudian diturunkan jadi task. Nah di level yang micro banget, di zoom innya banget ya, tasknya sebenarnya semua dimasukin ke kalender. Gitu aja sih. Jadi gue tahu secara patokan hidup gue tuh kayak gimana gitu. Ya ini kan kayak ya kan kelihatan nih kayak di kalender gue ya hampir semua jam terisi lah gitu ya. Kalau yang kosong ya itu waktu buffer yang sebenarnya aman aja kalau diisi sesuatu yang lain gitu. Meskipun biasanya jam kosong ini ya gue duduk kerja misalnya, ya habis itu gue mau ngerjain apa nih, mau ngerjain tugas A. Nah tugas A itu langsung gue bikin taruh di kalendernya. Jadi Oke, kebayang. Jadi gue tahu, jadi buat gue kalendernya jadi matters untuk satu sebagai patokan gue, definitely tahu jam berapa harus ngapain. Yang kedua sebagai dokumentasi juga sih, supaya gue bisa look back. Karena ujung-ujungnya akhirnya banyak yang meleset juga gitu ya. Benar. Kayak misalnya task ngerjain task gitu ya, task A gue allocate 1 jam, ternyata gue ngerjainnya sampai 2 jam gitu. Akhirnya jadi ngegeser-geser yang lain gitu. Atau podcast ini kan nih secara jadwal nih, podcast ini di sini nih 1 jam doang nih gitu. Tapi kita ngobrol seru banget, udah 1 jam lebih ya. Ternyata 1 jam lebih, which is fine karena dia tidak bertabrakan dengan yang lain. Gitu. Karena ini memang waktunya waktu kosong dan buffer. Jadi gue juga nggak yang ini juga gitu, nggak yang buru-buru juga dan segala macam gitu. Overall kayak gitu, gue nggak tahu itu terlalu generic sih, definitely. Tapi ya that's what I can say. Tapi aku bisa relate karena aku ngerasa bahwa kalau misalnya lihat kalender aku juga hari ini sebenarnya ada waktu, let's say nanti 1 jam kemudian gue harus ngapain gitu. Tapi ada momen dimana ketika sisi prioritasnya mungkin terkesan prioritas banget, tiba-tiba mendadak lo harus bisa nge-adjust sama gitu. Jadwalnya itu. Karena betul. Menurut gue adjustment itu juga cara lu survive sama cara lu bisa menyesuaikan sama apa yang terjadi di hari itu ya. Exactly. Dan gue juga udah beralih dari fase yang
tadinya kayak strict banget, Hmm, pokoknya jam segini harus selesai ya selesai oke. gitu. Atau kalau nggak selesai itu gue tuh merasa bersalah banget gitu. Kayak harusnya selesai dalam 1 jam terus ternyata lebih dari 1 jam, gue tuh merasa bersalah banget. Gue kayak aduh gue nggak produktif banget nih, gue berkhianat nih sama diri gue sendiri dan segala macam gitu ya. Gue nggak disiplin dan lain-lain. Ke fase dimana gue merasa ya tadi yang lu bilang kayak sebenarnya yes kita definitely tetap perlu pagar untuk menjaga time management kita seperti apa. Tapi ketika ternyata meleset entah karena memang hal buruk terjadi atau justru hal menyenangkan terjadi sehingga kita lupa waktu, ya sudah itu mah kita fleksibel aja gitu. Toh kita ujung-ujungnya bukan robot gitu. Jadi ya manusia gitu. Gue banyak mengembrace, mungkin tadi balik ke 30-an. 30-an nih gue banyak mengembrace bahwa manusia tuh makhluk emosi gitu. Versus manusia itu makhluk apa ya lawannya emosi. Makhluk robot, bukan robot nggak tepat ya, apa ya, mechanical gitu. Kita bukan makhluk mechanical yang kalau mechanical tuh kayak segala hal tuh ada porsinya, bisa di set, pokoknya ini Iya. sampai sini panjangnya segini, waktunya segini dan segala macam. Itu makhluk mechanical gitu. We're not mechanical gitu. Benar, We're not transformer. Ya kita manusia gitu. Jadi kalau ada meleset-meleset ya biasa aja, Bro, gitu. Aku juga pernah kepikiran sih kalau aku lagi nonton bola gitu ya. Apalagi sejak aku nonton dokumenternya si Beckham waktu itu. Aku mikir bahwa selama ini lu kayak ngelihat pemain bola itu atau lagi main di klub favorit lu itu kayak lu lagi main PS gitu. Mechanical banget. Lu pasti Ronaldo udah pasti jago terus nih. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. kita zoom in lagi nih bahasanya kayak aku nonton Beckham tadi, lari itu mungkin dia lagi ada problem sama orang tuanya, lagi Iya. cekcokan sama istrinya, ke Betul. bawah ke lapangan, jadi Bener. performanya jadi underperform gitu loh. Yeah, and he's just human like us Iya, gitu. iya, Kayak iya. yang nggak tiap hari juga gitu. Iya ya. makanya. Gue juga akhirnya kepikiran seperti itu bahwa lu nggak bisa expect mau salah bakal kencang terus gitu. Iya, iya. Bisa jadi hari itu lagi ada problem di luar kamera gitu. Iya, iya. You never know. Yeah, and we are emotional creature. I think once we accept that fact, actually we are more empowered gitu. Kita tuh sangat didrive sama emosi, sama perasaan, dan mungkin selama ini dalam banyak momen kita tanpa sadar diajarkan bahwa emosi itu jangan sampai emosi itu jadi menghalangi lu berpikir jernih gitu. Seakan-akan kalau orang mengikuti emosinya dia tidak berpikir jernih. Ya. Menurut gua nggak tepat juga 100%. Tidak benar 100% tapi tidak tepat 100% juga gitu. Maksudnya ya ujung-ujungnya semua decision yang kita ambil tuh based on emotion sebenarnya, and then kita cari pembenaran kenapa kita mengikuti decision tersebut gitu kan. Jadi semakin cepat dan semakin baik kita mengembrace bahwa kita makhluk perasaan, kita jadi makin menghormati perasaan-perasaan yang kita rasakan. Ketika kita menghormati, kita jadi bisa memahami perasaan yang kita rasakan. Ketika kita memahami, kita jadi bisa manage itu dengan lebih baik gitu. Kita bisa memberikan ruang buat perasaan-perasaan kita. Banyak hal dalam bisnis, dalam hidup, dalam karir itu hancur karena kita nggak bisa manage perasaan kita. Kita nggak mengerti perasaan kita, nggak memahami apa yang kita rasakan, tidak tahu bagaimana mengekspresikan apa yang kita rasakan. And then efeknya adalah ke karir, ke keluarga, ke hubungan, dan segala macam. Mostly it's not a problem of kayak kurang duit dan segala macam. Yeah, gitu. yeah. It's a problem of emotion. You cannot manage your emotion. You don't understand your emotion. You don't understand your emotion. You don't understand your partner's emotion. You don't understand your client's emotion. And then puff gitu kayak hancur semuanya gitu. So the last 1 year gua cukup dalam mempelajari lebih dalam istilahnya inner work. Jadi yang banyak gua pahami, berusaha pahami dan benahi adalah di dalam diri gua gitu, especially dalam konteks perasaan. Apalagi kita laki-laki ya. Yeah. Kayak kita sangat tidak terbiasa untuk memahami dan memberi ruang buat perasaan kita gitu. Aku jadi ingat film Demolition lagi. Tuh pernah nonton gak? Wah, belum tuh. Ada film Demolition. Di Netflix kayaknya ada ya? Harusnya ada sih. Kayak pernah lihat judulnya. Hah. Itu aku nonton pas kuliah, just 2017-an kalau nggak salah. Itu dia istrinya meninggal, tapi spoiler alert ya, maksudnya istrinya meninggal. Intinya dia kayak biasa aja hari-hari dia ke kantor. Orang malah bingung kenapa dia ke kantor. Oh, Hari gua istrinya lihat kayaknya meninggal. Iya, klipnya. Ya dia datang kok. Yang main Jack Gyllenhaal, siapa sih namanya? Jack Gyllenhaal yang jadi Mysterio bukan? Bukan ya?
Kayaknya ya, Iya kan? kayaknya aku lupa, kayaknya iya. Aku lupa lagi wajah dia. Tapi intinya aku ingat waktu aku nonton kuliah itu aku ngerasa bahwa kayak kadang pria lebih tepatnya ya, itu tidak bisa meluapkan sisi emosinya itu. Kayak mungkin istrinya meninggal terus dia hari besok ke kantor, terus dia biasa aja gitu, biasa aja. Iya. Tapi ada yang empty, ada hampa di, Ada yang di kosong. hidupnya gitu. Tapi Iya. tiba-tiba ada orang yang nyeletuk dia kayak, lu cinta gak sih sama istri lu? Meledak deh. Iya. Dipukul orang itu. Nah, itu sering terjadi di laki-laki kadang. Iya. Kalau bisa ngeliat teman lu di kantor kayak biasa aja gitu. Tiba-tiba ada momen Yang satu sebenarnya kata, simple. satu kata yang simple itu bisa dipukul. Bener. Kita tuh laki-laki terbiasa mendistraksi perasaan. Oh, udah keren tuh. Gimana tuh? Jadi lu kecewa, lu marah, lu sedih, terus lu distract. Itu kejagoan laki-laki banget. Distraksi laki-laki tuh kayak beralih ke hobi. Misalnya lu dimarahin di kantor, lu kecewa banget, padahal lu udah berusaha mati-matian, lu dimarahin, tetap dimarahin sama bos lu. Terus bukannya lu meluapkan perasaan tersebut atau berusaha memahami dulu deh lu lagi merasakan apa, apakah lu kecewa, apakah lu marah, apakah lu sedih, itu kan hal yang berbeda. Lu nggak berusaha itu, udah lu distract aja. Ya udahlah bro malam kosong nggak, minum lah gitu. Bro malam kosong nggak, ngopi lah, main biliar yuk, futsal gitu kayak. Atau lu main PS atau lu main apa gitu, kayak kita langsung nge-distract gitu. Udahlah distract aja gitu kayak. Ada nih perasaannya tetap ada di sini, tapi kayak udahlah, gue ngapain deh yang lain gitu. Iya. Dan itu membuat perasaan ini nggak kemana-mana, dia tetap ada di situ. Dia tetap ada di situ, lu nggak memahami, lu nggak, ibarat kata lu nggak tahu dia ada di mana lokasinya. Terus tiba-tiba kalau tiba-tiba ada trigger, ya orang dia nggak kemana-mana, tiba-tiba batannya kepencet, meledak ini, jebret gitu. Nah yang kita khawatirkan dan sering kejadian adalah meledaknya kepada orang dan tempat yang tidak kita inginkan. Ya tadi lu bilang kan, sebenarnya lu ada masalah di rumah gitu. Itu Ronaldo dah, biar gak ada yang kesinggung gitu ya. Ronaldo abis berantem sama istrinya di rumah gitu. Kamu malam gak buang sampah aja. Ronaldo buang sampah. Disuruh buang sampah sama istrinya. Kamu gak buang sampah dulu, aku yang gak nyari duit segala macam. Tapi ya udah harus tanding nih. Ya udah dia berangkat tanding. Pas berangkat tanding mau tendangan bebas, wasitnya bilang, kamu nih harusnya mundur lagi gitu. Marah dia. Maksud lu apa nyuruh-nyuruh gue? Gue pemain terbaik dunia bro. Wasit gak kurang ajar lu, emang lu wasit mantep gitu kayak. Iya paham itu relate sih. Itu aku baru ngeh loh, ternyata emang pria sepintar itu ya mendistraksikan dirinya ya. Wah itu ini insightful banget sih. Ini kalau lu nonton lu harus nge-share nih ke pria-pria yang nonton lagi. Iya makanya gue lately gue lagi mungkin belum sesering itu, tapi gue merasa bahwa ini isu yang penting banget sih. Dan gue merasa gue juga definitely gue masih jauh lah dari kepiawaian dalam memahami dan mengekspresikan perasaan gue gitu ya. Tapi gue sudah mulai melangkah dan gue merasa kayak gue pengen lebih banyak laki-laki, especially yang teman di circle gue gitu ya. Ayo dong kita nggak apa-apa tahu memahami perasaan dan mengekspresikan perasaan. Kayak by the time lu nangis, by the time lu pengen nangis karena kecewa, karena marah, karena sedih, whatever it is, that's okay gitu. Jangan didistract. Jangan didistract gitu. Karena semakin didistract, perasaan lu makin numpuk. Nggak kemana-mana dia. Ada di situ bank memori kita, dan perasaan ini makin numpuk, dan ibarat kata dia air di dalam panci yang pancinya ditutup, nggak pernah dibuka nih panci. Lu nggak tahu juga dalamnya apa, lu diemin aja. Lu nggak tahu air itu udah berubah jadi apa gitu ya. Tiba-tiba nanti ada yang buka pancinya atau pancinya nggak sengaja kebuka, tiba-tiba udah jadi monster yang lu sendiri nggak bisa kendalikan. Kita sering banget nih laki-laki, gue yakin kita sering banget laki-laki. Ada banyak momen di mana kita tiba-tiba marah. Tahu nggak siapa yang paling kaget? Pasangan? Kita sendiri. Iya nggak? Ketika lu marah nih tiba-tiba lu meledak kayak 5 detik kemudian atau berapa lah 10 menit kemudian kayak anjir kok gue semarah itu ya gitu. Kayak lu kaget tiba-tiba ada monster ini di dalam diri lu gitu. Iya juga lagi. Gue tuh pernah dan mungkin bukan pernah ya, sering kayak gitu. Ketika gue tiba-tiba marah ke istri gue, ke anak gue gitu ya tanpa sadar. Atau gue marah ke orang gitu, ke tim gue atau ke partner gue gitu, kayak sedetik kemudian gitu, kayak 10 detik kemudian kayak anjir, why did I do that? Who the fuck was that, man? Kayak tiba-tiba Hulk keluar gitu kayak.
tiba-tiba gue langsung jadi Bruce Banner lagi gitu kayak. Terus Bruce Banner bingung kan kayak anjing ini kok tiba-tiba hancur semua gitu, siapa yang hancur? Kayak ada hijau-hijau nih gitu. Iya, kok sakit? Gue kayak abis mukul orang, padahal gue gak abis mukul orang gitu. Karena kita gak sadar yang tiba-tiba hidup kita di take over sama si Hulk gitu. Nah Hulk ini tuh jadi Hulk karena kita pelihara dia gitu. Iya. Pelihara luka-luka tadi, Pelihara luka-luka trauma-trauma tadi, ditumpuk tadi, dan tiba-tiba dia keluar. Wow. It's crazy man. Iya. Bagus juga ya. Gue baru mau nangis nih gue. Ah. Tapi emang ini sih, sepenting itu sih kita ngomongin itu sih. How do you? Gue penasaran. Ini misalnya dua laki-laki vulnerable lagi bercerita gimana? Gue penasaran kalau lo pribadi kayak how do you cope with anger, sadness? Mungkin ada momen sih, lebih tepatnya kayak 2 hari lalu ketika gue ada komunikasi yang kurang efektif dengan ayah gue sendiri gitu ya. Tapi gue kayak ngerasa bahwa wah kok gini ya. Kayak gue harus speak up deh atau komunikasi sama ayah gue gitu. Tapi dia, alhamdulillah dia pendengar yang baik gitu. Jadi selama ini kalau ada momen-momen kayak mendadak gitu, emang gue setuju sama kayak Bagi bilang tadi, gue kok marah gitu ya, kok gue kesel gitu ya. Tapi gue alhamdulillah punya kemampuan atau lebih tepatnya ada jam terbang untuk gue realisasi itu lagi kayak oh mungkin ayah gue tadi marah ke gue mungkin karena ini. Karena kayak tadi misalnya lu tiba-tiba marah ke istri, marah ke anak, dengan lu punya POV bahwa oke, mungkin orang punya perang dengan dirinya sendiri di dalam tubuhnya, dengan lu seperti itu lu bisa memahami bahwa mungkin dia bukan marah ke kita, dia marah sama dirinya sendiri. Dan gue udah punya POV itu gitu, ketika ada konflik dengan keluarga sendiri sama ayah sendiri gitu. I see. Ya. I think kalau marah mungkin banyak laki-laki lebih familiar sama marah ya, karena kita memang lebih banyak marah. Sebenarnya yang lebih susah dipahami itu sedih. Sedih dan kecewa itu susah banget buat laki-laki memahami dan mengekspresikan itu ya, kayak karena kita merasa cemen gitu. Kalau marah tuh kan masih ada unsur laki-lakinya gitu ya. Kalau sedih kecewa tuh kayak anjing man up man, kayak lu laki-laki lah, ngapain lu ngeluh dan segala macam gitu. Kayak ini gue buka-bukaan aja ya, kayak banyak momen dimana kayak malam-malam anak istri gue udah tidur terus gue keluar. Nah ini yang sulit nih, gue tuh nggak ngerokok, gue nggak ngopi. Jadi kayak kalau laki-laki yang lain tuh mungkin banyak yang kayak gitu ya, gue nggak ngerokok, menenangkan pikiran ya. Iya menenangkan pikiran, gue nggak ngerokok, gue nggak ngopi, gue duduk doang di sofa kayak terus apa ya, kecewa sama sesuatu dalam hidup gitu ya, atau sedih, gue tuh pengennya keluarga gue bisa nyampe di titik ini tapi gue belum nyampe, and then gue blame myself gitu ya gue kepala keluarganya, gue yang harusnya bertanggung jawab dan gue belum nyampe ke situ gitu. Dan ya ada momen-momen di mana gue ya udah nangis aja gitu, nangis tapi nangisnya pun sambil ketakutan karena maksudnya gue takut tiba-tiba istri gue keluar ke kamar mandi jadi ngeliat gue misalnya gitu kan. Itu kan gue nggak pengen ketahuan gitu ya sebagai laki-laki gitu. Tapi ya I think if everyone want to be honest and genuine, kayak banyak laki-laki pasti merasakan ini gitu. Atau sebenarnya pengen nangis tapi kayak ya gitulah gitu ya. Kalau yang situasinya kayak berat banget, mungkin kayak ya beberapa teman gue adalah yang pernah curhat dan sebenarnya dia nggak curhat dengan nada sedih, tapi gue tahu dalam hatinya tuh broken hearted banget gitu ya. Kayak, gue tuh sedih banget gitu, kayak gue udah kerja mati-matian, banting tulang segala macam, tapi istri misalnya gitu ya, istri gue nggak pernah bilang bangga, nggak pernah bilang terima kasih gitu. Yang mungkin gue juga sebenarnya nggak butuh yang lu bilang terima kasih, udah ini segala macam gitu ya. Tapi kayak gesture bahwa I value you gitu, kayak I value your effort gitu. Itu tuh nggak didapatkan gitu, sehingga kayak ya udah dipendem aja gitu. Terus nggak mau nangis pula gitu, jadi kayak nggak mau ke psikolog pula gitu, jadi kayak udah pendem aja gitu. Ya udah nanti tinggal tiba-tiba meledak dan segala macam. Karena gue inget juga ada beatnya Chris Rock, gue nggak tahu lu pernah lihat atau belum. Gue tahu Chris Rock yang sama Will Smith itu ya itu. Ya, ada, ya benar. Tapi gue nggak tahu beatnya gimana. Beatnya Chris Rock tuh, coba ya gue inget-inget kata persisnya. Tapi kurang lebih gini, kayak only man, apa ya? Gue lupa, pokoknya ada 3 yang disebut. Only women, children, and dog that can be loved unconditionally. Man only love by the condition that he provides something.
Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau salah mungkin ada salah-salah dikit lah. Tapi dia bilang kayak cuma perempuan, wanita dan anak-anak yang bisa dicintai tanpa syarat. Laki-laki itu hanya dicintai dengan syarat dia bawa sesuatu. Dia memprovide sesuatu. Ya. Ya. Well, some might say kayak ya not true. Gue sayang sama laki-laki gue, sama ayah gue, sama suami gue dan segala macam tanpa syarat gitu. Tapi kayak ya we men, this is not the complaint gitu ya. Ini bukan kayak complaining dan whining dan segala macam. Tapi we men know, fuck that's true man. Kalau gue pulang ke rumah gue bilang gaji gue naik 2 kali lipat, pasti gue jauh lebih disayang gitu. Which is true. Dan ketika gue misalnya situasinya tiba-tiba memburuk dan segala macam, ya memang banyak laki-laki yang kemudian dibuang gitu, yang tidak dicintai lagi. Dan laki-laki hanya menerima bunga ketika di pemakamannya katanya. Ya gitu. Well, ya menurut gue that's true. Maksudnya yang gue ceritakan ini, I think we all men can agree that's true. But tapi at the same time juga that's not exactly true all the time. Kayak definitely our loved ones love kita juga. Bener. Unconditionally juga gitu. But again, that's the burden that men carry. Yang mungkin gue nggak tahu ya, apakah kita sebagai laki-laki menurut gue perlu memahami ini bahwa memang kita punya situasi seperti itu. Di sisi lain mungkin perempuan juga bisa jadi belum banyak yang memahami ini juga gitu, bahwa ketika cowok lu, anak lu, ayah lu komplain tuh mungkin bisa jadi bukan masalah yang dia komplaininnya gitu. Tapi masalah ada perasaan dia yang selama ini belum ke channel gitu. Iya, belum ke fulfill juga. Belum ke fulfill, dia mungkin tidak pernah mengekspresikan itu, atau dia tidak pernah mendengar bahwa lu membuka ruang untuk perasaan itu gitu. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Bro Iqbal, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari Muhyilubis_. Mas, ada nggak motivasi untuk kita agar kita tetap konsisten dengan progres kita walaupun orang-orang di sekitar kita meragukan kita? Motivasi berarti ini. Motivasi. Tadi yang gue pikiran pertama mungkin bukan motivasi tapi tips. Tips kali ya. Ganti teman. Ganti teman dan ganti orang-orang di sekitar lu. Ya karena tadi mungkin kita udah sempat nyinggung ya bahwa kita sangat dipengaruhi sama orang-orang di sekitar kita, persepsi kita sangat ditentukan sama referensi kita. Benar. Kalau lu bisa ganti teman atau teman-teman lu meragukan lu dengan apa yang lu yakini, kemungkinan besar mereka sebenarnya bukan teman lu. Gitu. Jadi ya ganti teman aja gitu. Itu satu. Tapi kalau misalnya yang lu maksud dengan orang-orang di sekitar lu adalah orang-orang yang tidak bisa lu tinggalkan, misalnya keluarga atau ya memang orang yang ketemu tiap hari karena kerja bareng dan segala macam, cari circle baru yang di circle itu adalah orang-orang yang setidaknya lu merasa mereka punya purpose yang mirip atau mereka punya misi yang sama atau mereka punya semangat yang sama gitu, sehingga lu nggak ngerasa sendiri. Jadi yang nggak bisa lu tinggalin ini tetap ada di situ nggak apa-apa, tapi ya lu tutup telinga aja gitu, maksudnya ya mereka ngomong apa ya lu nggak akan anggap, karena yang gua anggap adalah dalam konteks misalnya lu lagi memperjuangkan mimpi lu adalah komunitas baru atau circle baru yang lu punya ini gitu. Kebayang. Itu sih. Lu pernah nggak di fase benar-benar ninggalin teman gitu? Nah gimana kalau pernah gimana cara simpelnya? Apakah lu tiba-tiba ngeblok WA-nya, ngeblok IG-nya atau unfollow? Iya, gue nggak pernah benar-benar ninggalin, tapi gue secara sadar
banyak teman atau circle yang tidak gue entertain lebih lanjut lah ibaratnya gitu ya. Oke. Kayak ada teman-teman yang menurut gue ya nggak nyambung nih, nggak sefrekuensi dan segala macam. Ya udah nggak pernah. Gue nggak mutus, ibaratnya gue nggak mutus hubungan, tapi ya gue juga nggak mulai obrolan. Mereka ngajakin apa juga mungkin jadi nggak prioritas buat gue gitu dan segala macam, ya gue nggak lanjut ke mereka gitu, dan otomatis ya udah pasti akan Ya, terpisah sendiri gitu ya. berjalan waktu ya. Iya gitu aja sih. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Haji Andia. Haji double G. Mas, boleh gambarkan nggak maksud permissionless yang lebih detail di kontennya kamu? Permissionless. What does it mean? Permissionless. Jadi ini istilah bahwa di era sekarang sebenarnya era yang sangat penuh dengan opportunity, karena apapun yang kita lakukan itu tidak perlu izin. Konteksnya tuh gue fokuskan ke sosmed gitu ya. Dengan adanya dunia sosmed, dengan internet dan segala macam, kita jadi bisa terhubung sama banyak orang dan kita jadi bisa accelerate karir dan hidup kita tanpa harus minta izin, especially dalam 3 hal. 1, learning, dalam hal belajar. Kalau dulu kita kalau mau belajar kita harus datang, Bilal boleh nggak ajarin gue, boleh nggak gue jadi murid lo dan segala macam. Gue harus minta izin sama lo, gue harus datang ke lo. Tapi kalau sekarang ya gue nggak perlu minta izin, gue liatin aja feed lo, gue liatin aja podcast lo, gue liatin aja tulisan-tulisan lo. Kan nggak ada yang pernah minta izin ke lo, minta gue izin gue mau lihat feed lo, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi gue bisa jadi murid lo tanpa gue harus minta izin. Gue bisa lihat hidup lo kayak gimana, yang terlihat di sosmed gitu ya, tulisan lo kayak gimana, pemikiran lo seperti apa, gue lihat dari buku lo, gue lihat dari podcast lo dan segala macam. That's permissionless learning. Jadi kayak kita sekarang belajar bisa sama siapa aja, semua orang bisa jadi guru kita tanpa harus kita minta izin dan bahkan tanpa dia harus kenal sama kita. Wow. That's permissionless learning. Yang kedua adalah permissionless creating. Sekarang kita ada di era dimana kalau kita mau bikin sesuatu, mau bangun sesuatu, kita nggak perlu izin banyak orang. Kalau dulu orang mau bikin izin bisnis, mesti bikin surat izin bisnis, mesti bikin PT, mesti bikin apa segala macam. Sekarang orang mau bikin bisnis kayak lu, as simple as lu bikin akun TikTok, punya followers 600, lu udah bisa jadi affiliate. Lu bahkan nggak perlu minta izin beli barangnya dulu, minta izin sama affiliate-nya. Boleh nggak gue affiliatein lu barang lu? Nggak perlu minta izin. Kayak lu bisa creating aja gitu. Tanpa harus minta izin. Lo mau bikin tulisan dulu, lo harus datang ke penerbit, harus minta restu si penerbit. Naskah kamu bagus. Oke, sekarang kita terbitin. Sekarang nggak perlu, men. Kayak lo nggak perlu minta izin siapa-siapa. Lo tulis, lo posting, done. It's there. People can read. Bikin gitu. ebook juga bisa ya. Bikin ebook juga bisa gitu. Kayak that's really permissionless creating. Lo bisa bikin apapun, lo bisa bangun apapun tanpa harus minta izin siapa-siapa. Nah terakhir adalah permissionless sharing. Ini menyambung dari yang pertama gitu ya. Kalau pertama lu belajar, kalau sekarang lu berbagi dan mengajar gitu. Kalau dulu lu mau jadi ngajar atau mau berbagi sama orang ya lu harus minta izin. Boleh nggak Ustadz, saya nanti jam 5 habis sholat subuh saya mau sharing ke orang-orang nih gitu. Saya habis belajar tentang hadis ini misalnya gitu ya kalau di masjid. Atau kalau misalnya di sekolah ya lu minta izin sama kepala sekolah. Boleh nggak kelas saya pakai, nanti saya mau sharing ke anak-anak dan segala macam. Now you don't need that. You don't need any permission from anyone. Kayak lu bisa sharing aja dulu bahkan sebelum ada yang dengerin gitu. Kayak lu udah bisa sharing duluan, lu bisa punya dalam tanda kutip pengikut sendiri, lu bisa punya komunitas sendiri, dengan lu bisa berbagi dan dari learning, creating, sharing ya lu bisa bangun hidup lu sendiri gitu. Jadi kayak in this era, in this permissionless era, kalau lu nggak melakukan 3 hal ini yang sebenarnya tidak ada boundaries apapun untuk lu melakukan ini, lu rugi besar. Lo melewatkan kesempatan untuk bikin hidup lo dan karir lo lebih baik yang sebenarnya sangat bisa, siapapun bisa melakukan itu gitu. Iya. Wow, itu bagus karena sangat-sangat relate. Gue ingat ketika belum bikin podcast ini, lebih tepatnya pas fase-fase COVID ya. Itu kan mungkin di rumah atau ngapain ya. Jadi kalau di Amerika kan kayak podcastnya The Diary of CEO, Rich Roll ya, Mel Robbins, Jay Shetty itu muncul terus di feed YouTube gue kan, terus gue nonton atau lah. Tapi tanpa sadar ketika mereka mengundang kayak narasumber misalnya kayak Naval datang gitu ya, siapa Chris Williamson datang, terus gue mikir wah gokil juga nih ya, gue denger dia terus nih selama 5 bulan terakhir gitu, dan framing atau cara pikirnya udah ikutin mereka gitu ya. Lu jadi murid mereka. Iya benar-benar jadi murid mereka, tapi mereka nggak tahu ada murid mereka namanya Bilal gitu dari Aceh, dari Indonesia gitu ya.
Dan itu ternyata benar-benar relate. Dan konteksnya ke permissionless ketika gue nge-create tadi, yaitu ketika podcast, ketika bikin konten, gue kadang nge-ambil quotes mereka. Kemarin gue nonton podcast Naval bilang bahwa A, B, C, D, E, F, G gitu. Yeah. Nah ini itu sangat-sangat relate sama yang lu jelasin tadi. Dan gue mikir, oh iya ini konteksnya permissionless. Itu udah lu tulis di buku atau belum? Belum. Itu bagus sih. Harus itu. Iya, enggak, tapi istilah itu juga bukan gua yang bikin. Pastilah. Gua lihat itu dari, gue lupa namanya siapa ya. Tapi adalah pokoknya yang, kalau nggak salah Danko. Oke. Denko. Ya. Gue juga ikutin Denko tuh pas masa-masa. Ya, kita pasti banyak similar references. Iya, Itu Denko yang bilang. Yang menurut gue kayak everyone need to know that. Iya tadi lu, ya gue sih sangat ini ya. Maksudnya kalau ngelihat settingan podcast Suara Berkelas, oh nih diary of CEO nih gitu kayak. Ya which is keren gitu, maksud gue kayak. Ya belajar dan minta belajar tanpa perlu minta izin gitu kan, kayak lu juga kan pasti dengerin dia akhirnya jadi cara nanya tuh gini gitu ya, cara lempar, iya kan. Tapi faktanya studio bukan inspirasi dari bukan. Siapa? The Minimalist namanya. Oh, Minimalist si dua orang itu. Iya, 2 orang terus mereka bertiga sama narasumbernya. Iya. Itu kayak vibes-nya gelap gitu gue. Minimalist tuh ada podcastnya ya? Ada podcastnya. Gue tuh dulu nontonin ininya doang, apa? Dokumenternya. Iya. Mereka masih hidup. Tapi mereka tidak bisa compete dengan podcast lain di Amerika sih. I see. Emang ada audiensnya sendiri gue lihat. Iya. Gue udah lama banget nggak ngikutin mereka. Jadi kapan terakhir gue kayaknya tahu 2017 kali ya. Iya benar, gue juga pas masa-masa kuliah awal tuh nonton di Minimalis. Wow, wah tapi gila juga lu Lal. Punya referensi ini jadi di zaman kuliah. Iya gak tau kebetulan aja kali ya. Maksudnya Gokil. Kayak emang kayak weird banget sih ada orang di kampus itu nonton YouTube-nya, tapi sambil belajar bahasa Inggris waktu itu. Still. Yep. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Pananta. Pananta ini kan nama second account ya. Dia nanya gini, Mas, kalau lo bisa balik lagi ke versi lu yang umur 13 tahun, lu akan ngobrol apa sama dia? Versi lu masa kecil mungkin SMP awal-awalan. Iya. Mungkin 2 hal. Satu, you are loved. Lu disayangi, lu dicintai. Sama yang kedua, apapun yang lu takutkan untuk coba, 90% cuma ada di kepala lu aja. Jadi cobain aja. Kenapa lo berani bilang you are loved? Apakah waktu kecil lo merasa tidak dicintai? There are some moments yang gue merasa kayak, atau mungkin pas kecil gue nggak terlalu ngerasa kali ya. Tapi kayak ketika udah membesar, mungkin salah satu luka gue yang gue juga tidak menyalahkan orang tua gue, tapi situasi dan perasaan yang gue rasakan adalah mungkin ada momen dimana gue nggak ngerasa diprioritaskan. Gue anak tengah. Jadi gue mungkin ada momen dimana gue nggak merasa diprioritaskan atau gue merasa kecewa tidak diapresiasi dengan ekspektasi di kepala gue gitu. Maksudnya gue berekspekt di apresiasinya segini tapi gue cuma dapat segini gitu. Sehingga salah satu konsekuensinya adalah yang sebenarnya gue syukuri juga. Salah satu konsekuensinya adalah gue jadi orang yang terbiasa dan terlatih untuk mencari validasi orang lain. Jadi naturally that situation makes me an influencer dalam tanda kutip. Oke. Atau that situation makes me jadi orang panggung. Karena gue merasa mungkin gue kurang dapat spotlight di rumah, yaudah gue bikin spotlight gue sendiri. Tapi itu sisi positif. Itu sisi positif. Jadi ya tadi kan pertanyaannya adalah kalau gue bisa balik ketemu diri gue yang kecil, ya mungkin gue akan kasih tahu dia, lu disayang kok gitu. Kayak mungkin lu merasa tidak, tapi I know lu disayang banget gitu. Mungkin tapi lu belum mengerti. Iya, karena mungkin di budaya kita sih, mostly orang ngerasain bahwa tidak ada bentuk apresiasi dari ucapan gitu. Kayak
Gua bangga sama lu nak, itu kan jarang ya. Iya, yeah, that's something that even me myself as a dad juga masih belajar gitu ya. Kayak gue juga masih, gue masih merasa awkward ngomong itu ke anak gue. Iya. Padahal gue harus ngomong itu. Dan kadang respon anak gue pun kayak juga, maksudnya gue kan berekspektasi kayak di reels gitu ya. Nggak tahu sih, lu kayaknya belum pernah lihat ini karena belum. Tapi sering loh muncul. Iya kan, kayak orang-orang US kayak yang I love you dad gitu-gitu. Kayak ada yang ini tau kalau yang orang-orang random kayak, hey man, I can give you a challenge $100, kayak you call your dad now and say you love him. Oh, that's all good man. Yeah. Hey dad, hey buddy, what's up? Ah. Dad, I just wanna say I love you. Oh, what happened? No, nothing happened. I just want to tell you that I love you. I love you too, man. Thank you for letting me know. Are you sure you're okay? Yeah, I'm okay, Dad. I just want to let you know. You're a good dad, thank you. Gitu. Wow, this is a gold moment for me. Thank you for sharing that. Gitu. Terus ditutup. Terus kayak, wah gila berani juga ya, udah ini $100 buat lo gitu. Terus 10 detik kemudian dia telepon lagi dari bokapnya. Bokapnya nelpon lagi, terus dia angkat lagi kayak, what's up dad? Hey man, are you sure you okay? Jadi kayak ayahnya juga masih kayak se-happy itu gitu, kayak dapat respon dari anaknya. Terus gue merasa kalau gue lakukan itu anak gue gitu juga kali ya. Atau enggak juga kayak. Tapi bener sih, bisa jadi pancingnya dari anak dulu gitu. Iya. Enggak, maksudnya gue juga masih mempelajari nih, kayak gue masih mau membiasakan. But yeah, definitely verbal affirmation is something that is very valuable and need to be a culture gitu ya, celebrated culture. Tapi gue yakin juga kalau di Indonesia tadi $100 kayak semua anak berani telepon deh. Iya. Aku cinta kamu Bapak, nih mungkin karena tantangannya $50.000 jadi kayak nggak usah deh, lewatin aja. Aku cinta Bapak gitu. Kenapa kamu nelpon? Ini dapat $100. Itu bisa jadi Bapak ambil 50.000, 500.000 lah Bapak ambil bagi 2 gitu ya. Gue nggak tahu sih, lupa juga $100 apa $10. Ya anyway, but yeah. Alright. Dari aku terakhir Baik Bals. The worst advice yang pernah lo terima. Aduh, apa ya? Oke, gue tadi kayaknya udah mulai ketemu. The worst advice yang gue pernah terima. Mungkin kayak something yang gue dikasih tahu dan gue merasa itu salah gitu kali ya. Boleh. Mirip ya. I think for me, when you are young, be realistic. I think that's the worst advice that you can give to especially young people. Ketika lo ngomong ke anak muda kayak udahlah realistis aja, ambil yang di depan mata aja lah gitu dan segala macam. I think that's the worst advice. Gua mungkin ada di situasi yang now that I can look back, it's a privilege juga gitu ya, bahwa gua bisa somehow ketemu atau memulai karir di tempat yang it's perfectly aligned with my purpose, my personal purpose, my personal mission. It's perfectly aligned, almost 100%. Dan gue ada di situasi di mana mungkin gue juga tidak terhimpit kebutuhan gitu ya, sehingga gue harus memilih sesuatu yang emang gue harus nyari duit dan harus nyari duit doang yang gede dan segala macam. Gue pada saat itu tidak punya beban lah gitu ya. That's definitely a privilege. Dan itu yang menurut gue, kesempatan itu yang menurut gue bikin gue bisa melangkah sampai titik ini yang gue sangat syukuri gitu. Karena gue ada di situasi di mana ternyata menyenangkan sekali loh ketika gue punya pilihan untuk mengeksplor apa yang gue inginkan dan tidak ada batas untuk udahlah realistis aja gitu. Itu menyenangkan sekali dan I wish that for everyone, especially teman-teman 20-an gitu ya. Karena pun gue melihat teman-teman gue yang living by that advice, yang sebenarnya dia punya kesempatan dan punya capability untuk menjalankan sesuatu yang emang dia pengen gitu. Tapi dia memilih untuk ya udahlah gue realistis aja, ada tawaran nih dapat kerja di perusahaan ini yang gajinya oke, gue bisa langsung jalur manajer, gue bisa dapat mobil di tahun pertama, tahun kedua dan segala macam. Now I don't think they're at the happiest place juga gitu. Yes. I think they
they regret things. They somehow kayak gue akhirnya jadi bapak-bapak yang nyari duit aja gitu. Dan it's more difficult for now kayak lo mau nyobain sesuatu yang pengen lo coba karena mungkin udah lebih banyak tanggungan, mungkin lo udah punya keluarga, udah punya ini itu dan segala macam yang pertimbangannya jadi lebih banyak dan mungkin tidak se-efektif atau semudah itu untuk lo decide. Ya udah gue pengen mencoba ini yang sebenarnya pengen gue coba pas gue awal karir gitu ya. It's not easier now gitu. But then that's the cost of choosing their realistic choice when you actually can choose or fight for the aspirational, especially in the youngest age you can be gitu. Wow. Aku jadi kepikiran satu hal ya sebelum aku tutup podcast yang sangat-sangat keren ini. Aku kepikiran bahwa banyak orang-orang yang aku kenal itu memang mungkin uangnya 10 kali lipat lebih banyak daripada aku sekarang. Tapi ketika momen aku ketemu beberapa teman-temanku, which is aku masuk tadi teman-temanku jadi diplomat ya, sesuai sama karir pada aku dulu kirain 10 tahun lalu aku pikirin aku bakal jadi diplomat. Itu bakal ada momen di mana mereka ketemu dan bilang bahwa gokil lu Bill, lu punya waktu fleksibel itu dan gue iri sama lu dan gue mikir bahwa wow, gue tidak punya uang sebanyak kalian, gue nggak bisa terbang kemana-mana kayak kalian juga, tapi gue punya akses untuk ngobrol sama orang keren setiap hari. Punya privilege ketemu orang keren, punya audiens yang loyal juga, dan itu adalah sesuatu yang gue happy banget gitu. Dan gue lupa bahwa itu keputusan hidup, itu pilihan hidup kita gitu. Thank you Baibal. Ini salah satu podcast terpanjang dan ter-exciteful, to be honest. Proud to be here. Yeah, proud to be here bareng lu juga. Proud project jadi. Thank you semuanya, sampai jumpa. Thank you.